Halo, sudah live. Ini gimana? Ntar ya, lagi invite. Ini kok malah kameranya Hai, ke sana gimana sih? Hai Mas. Aduh, aku oke. apa tuh? Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Abang apa kabar? Aku baik. Mas Ari apa kabar? Baik, ini lagi syuting ya, tapi makasih loh udah disempetin apa Iya, namanya? aku tadi nanya. Lagi diambil adegan lain dulu. Jadi aku kesini dulu bentar. Oh ya udah. Abang ini teman-teman nih pada Wow. pada apa istilahnya pada eh, pengen tahu kegiatan Abang. Kemarin kan udah ngobrol sama Tia, sama Nia, sama Lia, Nana, segala gitu. Terus Haikal Ya, mana, Miki mana, pada nanyain gitu. Nah, ini bisa ya. nih cerita Bang, sibuk apa sih? Sekarang ini juga lagi kayak pakai kostum ya. Aku sempat nonton kemarin teman-teman Haikal ini ikut ada sebuah teater musical judulnya Kemalahayati ya. Dan sudah berlangsung dengan Ya, baik dan betul. sukses. Terus hari ini ada syuting gitu kan. Ya, untuk difilmkan. Ah, ah, ah. Ya, Terus terus. jadi hmm, Mas Ari sama teman-teman yang lain, sebelumnya selamat malam ya sekali lagi. Em, Alhamdulillah lagi dapat kesempatan untuk bermain di dua produksi musikal. Yang saat ini dan yang kemarin beberapa hari yang lalu itu ada namanya musikal Batu Gantung, yang ini namanya Laksamana Kemalahayati Laskar Inong Bale. Jadi pahlawan wanita dari Aceh dan saya adalah suaminya. Ah, Seperti oke. itu. Nama peran aku di sini tuh Mas Laksamana Zainal Abidin gitu. Nah, terus di situ kamu berakting, menyanyi juga ya? Ya. Jadi sebagai Laksamana itu cara memainkan perannya itu adalah dialognya itu dilibretokan dan ada bentuknya aria. Jadi berkomunikasi dalam alunan nada seperti itu dan kemudian aku tidak hanya berakting tapi juga ada adegan fightingnya. Oh seru banget, rolling Uh, rolling gitu ya Mas. Uh, itu kan kayaknya kebahagiaan hati ya Mas Arya. iya bener, Bener nggak sih? Gitu loh. bener. Ada satu tantangan baru ya. Iya, dan nyanyinya harus bener. Habis guling-guling ditembak mati, nyanyinya harus bener yang tetap harus nembak nada-nada dengan benar. Dan Mas Ari kemarin nonton di depan. Iya, aku nonton di depan. Oh, ini agak agak mati. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih udah datang di sini. Aku masih nunggu Miki sama Tia sama Nia. Aku masih belum belum lihat, belum belum on air. Tapi terima kasih juga ada Afimania nih nonton, ada Arsya, komposer juga hadir. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Fitri, hai selamat malam Fitri. Terus ada Amelia, hai. Iya nih sambungannya agak agak nggak bagus, tapi nanti akan coba untuk masuk lagi deh. Ntar ya, aku lagi cek bentar nih. Ini Miki masuk nih. Nanti teman-teman boleh nanya ya. Hai Miki. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Barusan Haikal masuk tapi terus tiba-tiba Ya, mati. tadi sempat lihat dengan sorbannya. Lagi bukan sorban sih, topi topi Oh, Aceh Topi. gitu. Apa kabar Miki nih? Semua orang pada nanyain. Insya Allah sehat. Apa kabar semuanya? Sehat, Oh, Mas. Mas Ari sehat ya? alhamdulillah sehat, senang banget bisa kumpul di sini lagi dan kita bisa sharing. Kalau kemarin kan ngobrol sama Tia, ngobrol sama Nia, ada Nana juga, ada Lia gitu, cerita-cerita zaman-zaman lagi di apa asrama gitu. Iya, iya. Nah, Wow. mungkin teman-teman juga pengen tahu nih kesibukannya Miki sekarang apa? Di Pekanbaru atau di Jakarta? Lagi di Pekanbaru, tapi ini sekarang lagi di Siak, Kabupaten Siak. Siak itu tuh yang Riau, tapi yang ada istananya gitu. Jadi ada Istana Siak namanya.
Itu keren banget. Oh, oke oke oke. Lagi ada acara. Lagi ada acara juga sama. Halo. Oke oke. Tapi udah disempetin ke sini ya. Nih aku lagi undang teman-teman Tia sama. Hai Tuh Tia Tia. udah datang. Hai. Ya Allah kangennya. Hai Oke. Kamal, Mas Hai Ari. Tia. Udah siap, Tia udah siap loh, udah dandan, udah Udah dong, kece. lagi cantik malam ini. Teman-teman saat malam yang udah datang, kalian bisa lihat nggak sih di sini ada yang menyapa gitu? Sempet lihat ya? Bisa. Nah, Oke. Bisa. Hai, Haikal juga udah datang. Teman-teman juga besar. Tadi di dalam nggak ada sinyal. Guys, aku kaki keluar. Ini mungkin lebih jelas ya. Lebih jahat ya mukanya ya. Laskar musikal, teater musikal Kak, Laskar Kemala Hayati, Laskar Inong Bale. Ih, kece. Guys, Gimana? Terima kasih. aku nanya dong nih ya, 3 bulan ya kita di asrama kan. yes. Apa sih selama 3 bulan itu yang buat kalian, nggak tahu deh, aku nanya dulu mengenai kamar. Kalian tuh sekamarnya gimana sih? Siapa sama siapa atau gimana? Terus ada kan suka kadang-kadang kita di kamar biasa punya privacy sendiri ya pada saat tidur. Agak keganggu nggak sih tiba-tiba ada temen yang berantakan atau yang apa? Ada cerita nggak sih di situ? Oh, ganggu banget. Miki sekamar sama siapa aja? Mas, Aku suka sama Mas, Haya. Oh, sama aku Haikal. sekamar sama Miki, tapi kami tidak pernah saling mengganggu di kamar. Sama-sama tenang. Yang mengganggu itu yang tiba-tiba tengah malam ngetok-ketok pintu. Ayo, udah tidur belum? Aku Siapa minta lagi kalau bukan? maaf. Oh, Siapa tuh yang please nangis? deh, Ratu Drama. Siapa Ratu yang Drama. Kurang ajar lo ya. Iya. Lawat kalau ketemu ya. Tia Ampi, Ratu Drama Indonesia. Curhat itu Mas Ari. Apalagi pas kita mulai mengecil kan, maksudnya cuman aku, Haikal, Miki. Ya Allah kayak Nia udah pulang juga, terus pas sendirian di kamar kan aku nggak mau. Akhirnya ya wis aku ketok pintu, terserah kalian mau tidur di mana, pokoknya aku di sini ya. Ganggu buat Haikal ya. Padahal sebenarnya Tia kamu sendiri. Aku kan orangnya Mas ngerti aku kan, orangnya fokus tenang, ngumpulin energi. Nah dia, ayo. Drama. Tapi maksud dari 3 besar itu yang aku ingat sebenarnya ya, kalian pasti punya satu ketegangan tersendiri menghadapi grand final ya dong. Yes. Oh, pasti. Ya. Dari semuanya yang aku lihat justru yang paling tegang itu yang paling stres Haikal. Yes. Malah Yes. mungkin Aku sampai ambeien. iya. Jadi teman-teman asal tahu aja Haikal itu sampai sempat menderita ambeien saking menahan stresnya. Yes. Itu kenapa sih Bang lo bisa sampai stres gitu? Apa karena lo merasa bahwa kompetitor lo itu lebih mateng? Atau mungkin dari kalian semua yang pernah masuk ke dalam istilah tiga terbawah gitu ya, Haikal yang pernah ngalamin kan? Kalau yang lain belum Oh, pernah sekali aja Mas menyentuh 3 terbawah. Sekali aja. Tapi Miki sama Tia belum pernah kan? Apa? 3 terbawah pollingnya Kak Mike. Oh, Miki sering banget. Oh sering. Miki sering banget. Aku kan kalau di detik-detik akhir masang muka baby face. Gitu. Nanti SMS. Jadi kayaknya Mas Ari kita bisa ada di posisi bawah itu mostly karena banyak pendukung itu ngerasa bahwa oh ini Aman. pasti aman nih, kita dukung yang lain deh gitu loh. Nah ternyata begitu diumumkan peringkatnya, jadi kita yang paling bawah gitu loh. Jadi pada kaget semua baru ngebom lagi SMS pada saat itu. Ya memang jadi mungkin dalam waktu seminggu itu pada saat sebelum konser mereka nggak terlalu aktif ya kirim SMS ya. Nah begitu udah masuk ke konser baru kelihatan bahwa siapa yang terbawah langsung semua pada kirim gitu. Yes. Ini semua pada nyapa Aku nih kan ya. kalau awal konser kan selalu dibuka tuh Mas. Aku kan selalu paling bawah kan awal konser. Terus yang lain basa-basi sok-sok baik gitu Mas. Ayo semangat. Aku gini doang. I don't need those words. Kekuatan zikir. Kita tulus loh supportnya. Tuh. Ya Tia ya. Itu semua tulus. Rindu.
rindu sosok. Haya semangat ya. Haya semangat ya. Iya loh, Haikal termasuk sebenarnya kayak kalau menurut aku yang sangat bukan sangat ya, maksudnya salah satu sosok yang tidak diperhitungkan. Beda kayak kalau ngelihat paket gini ya, kayak Tia tuh dari suara orang udah langsung suka. Kemudian Miki, kalau Miki aku ngeliat dari pertama kali lihat Miki tuh zaman waktu di Cafe Tenda Semanggi, Miki pakai baju Zoro, aku inget banget. Dia, aku tahu audisi ya? Tahu audisi dia pakai baju Zoro. Yang udah mau di-prank buat masuk ke 12 besar kalau nggak salah tuh ya. Oh iya, itu tuh benar. Aku ngelihat 10 nggak sih? 10 besar? Enggak, 12, benar. 12 udah. Karena dia sama Cindy datangnya. Cindy pakai baju Yes. princess gitu. Nah, itu Oh iya. di situ tuh aku ngelihatnya Miki tuh selain nyanyi juga keren, dan begitu masuk asrama dia juga secara koreografi dia jauh lebih matang gitu. Banget. Jadi aku tidak masuk Sama Rindu, Mas. Apa? Sama Rindu berdua dulu kalau nari tuh kayaknya kita disuruh minggir, suruh pulang semua sama dia berdua. Mau minggir. Oh, gayanya luar biasa berdua tuh emang tuh. Tapi selama di asrama yang paling banyak menolongku soal meminjamkan aksesoris segala macam itu yang sangat murah hati Kak Mike. Terima kasih Kak Mike. Oh, Yang nggak pernah pelit. Dia buka koper, kalau mau photoshoot atau apa dia kasih. Kak, aku dengan muka melas kan, muka minta-minta. Kak, dia nggak tahu. Silakan kata dia. Kalau sama Tia, duetnya sama Cindy, latihan duetnya sama Tia. Cindy sibuk pakai minyak angin, mau pakai kain nenek-nenek, tidur kerjanya. Aduh, pusing dah. Oh jadi Cindy kalau itu benar-benar vokares ya di asrama ya. Iya. Oh iya. Ratu vokares. Nyanyi vokal. Udah bawa minyak, jam 8 malam udah bawa minyak, udah pakai kain lehernya. Jadi aku duet sama Cindy, latihannya sama Tia. Gila gak tuh? Wah, baik banget dong Tia. Maksudnya mau support Haikal ya untuk lagu-lagu duet gitu ya. Soalnya gini Mas, soalnya ada kamera Elmo kan. Jadi Tia memanfaatkan Elmo untuk tetap paling nomor 1. Kau kurang ajar ya. Sumpah ya kau ya. Abang, itu sebenarnya bukan karena kamera Elmo, mungkin Tia saat itu punya perhatian lebih terhadap Atau kemarin saya sudah cerita ke seluruh Indonesia. Dia naksir Mas. Itulah yang membuat saya kecewa. Jangan rebutan satu-satu. Tia dulu cerita. Kenapa Tia? Maaf. Enggak, yang episode kemarin Mas Ari kan dia sempat curhat ya, banyak panjang lebar tuh itu baru sekali aku cerita bahwa dulu tuh karena nggak ada cowok-cowok yang lain, akhirnya aku jatuh cinta sama Haikal loh. Aku akuin ya, tapi hanya sebentar. Secara gue gede saja. Secara kan gue gede tinggi gitu kan, gede tinggi kan gue. Tapi abis itu dia langsung drop gara-gara lo ngomel di kamar. Yes, langsung aku drop nggak jadi. Maaf. Mas tahu nggak sih? Dia tarik aku ke kolam di belakang. Dia bilang, aku suka sama kamu. Dia bilang, itu hal yang paling bikin gue kecewa dalam hidup. Terus, ini aku kan naksirnya sama Nia dong. Pada saat itu ya, maaf ya adik. Naksirnya sama Nia. Terus mau taruh sama Nia, apa kata Nia? Aku sayang semuanya, Hayak. Kasihan banget. Aduh, sedih banget dah. 3 bulan di asrama, ketemunya dia lagi tunggu ya. Bener-bener sayang kayak gitu ya. Ini teman-teman banyak yang nyapa nih, ada Caherlina Kaniki, kemudian ada yang lain nih. Kalau bisa baca, ada Ivan Sofyan Rauf, Haikal lucu banget, katanya dia cerita. Kocak. Tuh akhirnya jujur perasaan, ya Allah itu udah dia. Jadi sebenarnya memang ada bener-bener asrama selain Nia sama Adit ya di Nia juga ada nih, cuma apa namanya? Orangnya baru masuk Mas. Apa? Kenapa? Orangnya selain Nia, Adit, Tia yang mengejar-ngejar Haikal, ada lagi ngejar-ngejar Miki. Rindu. Biarkan aku menjadi yang membocorkan semuanya malam hari ini. Baru masuk dia tuh orangnya. Pasya, apa kabar Pasya? Pasya mati. Beneran kita tuh salah kok. Aduh. Kenapa sih laki-laki lain?
Bener ya, ada cinta lokasi di dalam asrama ya. Nah, Niki Ada. sendiri gimana sih? Maksudnya ketika lo tahu bahwa ada orang yang suka atau sayang, lu responnya emang hanya fokus di itu atau memang lu punya ada perasaan juga atau gimana? Coba jujur jawabnya. Siapa? Masa nanya sama siapa? Miki, nanya ke Miki. Kak Miki kok. Yang ditanya dirimu, Kak. Kalau aku waktu itu jadi Rindu kan sudah punya pacar waktu itu ya. Jadi aku mikirnya, aduh, aku jadi ini nih, jadi perebut pacar orang nih gitu. Jadi udah aku bilang sama Rindu diam-diam aja kita ya, bukan? Enggak. Oh, by the way, maaf. By the way, Rindu nggak boleh naik ya untuk klarifikasi Rindu harus dibungkam. Rindu nggak boleh naik. Nggak bisa, ini jadi- cuma berempat. Sebenarnya mau ngajak Nia, coba kan mestinya berlima, cuma ini nggak bisa, ini cuma batasnya cuma 4, jadi nggak bisa Oh iya, nambah Mas lagi. Ari sama semuanya. Aku mohon izin nanti agak kepotong sedikit nggak apa-apa ya biar masuk Nia ya. Aku Iya, mau boleh. tampil sebentar nanti abis itu nanti aku gabung. Mau bayar dia lagi di kasir Boleh, kan. boleh. Tapi jangan lupa pencet Miki, jangan lupa pencet sign out ya supaya nanti aku bisa masukin Siap. Nia ke dalam. Siap. Terus cerita lagi dong, apa nih yang teman-teman yang nggak, maksudnya kayak kalian udah tahu bahwa ada kamera, ada ilmu, istilahnya kita bilang kamera yang bisa mendeteksi kalian. Pasti kalian punya satu pojok-pojok tertentu yang kalian bisa melakukan sesuatu hal tanpa diketahui kamera. Kayak Haikal, tiba-tiba sempat nangis di kelas. Saking dia stres, dia nangis, dia ngumpet ke bawah tangga. Bongkarlah semua. Iya, Oh, maksudnya Ya Allah. dia Malam nggak hari berani ini cari- di Donder ya, Mas. Malam hari ini di Donder. Di atas. Di dekat ruang juga. Di meja sih. Lo gimana? Iya, sampai dia nangis ngumpet di bawah tangga, terus akhirnya aku suruh ke kamar mandi untuk beresin nangisnya pada lagi kelas koreo. Itu 3 besar yang mau menuju ke grand final kalau nggak salah tuh. Dia Yes, benar-benar benar. stres. Aku merindukan orang yang memang sangat tulus mencintaiku sebelum aku berangkat. Oh, ada kangennya ya sama yang lagi jauh di sana. Rindu kan? Ini bukan rindu Avi ya, merindukan mantan yang memang baik, orangnya baik seperti itu. Jadi aku memang Iya, karena sama-sama. di hari itu dia ulang tahun kan, aku menangis darah. Mau record Lebay, Aduh, bener-bener lebay ya. banget. Lebay banget. Mas Ari, aku punya satu cerita. Ah, Dulu setengah, pokoknya berapa besar ya Haikal? Ingat nggak sih? Tiba-tiba cowokku tuh muncul. Yang mana yang aku harus minta maaf sama kamu itu padahal nggak bikin salah sama sekali. Demi ratingmu itu, demi callingmu. Pernah di satu waktu itu di Stamford kalau nggak salah. Jadi dia tuh datang. Terus Haikal ada, dia kan jealous ya sama Haikal ya. Akhirnya ditendang, kau ingat nggak? Waktu di kolam renang. Gimana? Oh iya, ih. Mantanmu ya? Datang. Jadi mantannya itu kayak intelin, kayak apa? Mantannya itu kayak di film-film itu kayak lagi nyamar-nyamar gitu, Mas. Berenang di kolam itu kan. Tiba-tiba berenang karena aku ditendangnya perut aku. Karena dia geram melihat betapa Tia itu kelihatan banget ngejar-ngejar Haikal Baron itu dia. Iya, Allah kurang ajar ya kau ya. tapi aku ngelihat waktu kalian tampil ya berdua duet tuh mesranya tuh kelihatan banget loh. Siapa Mas? Aku terpaksa sih, Mas. Aku karena profesional aja gitu kan. Kalau drama Dari ya, mana, Mas? Enggak. Yang itu lagunya apa sih? Nah, gitu-gitu tuh judulnya aku lupa. Itu yang Lagunya lagu lama, Rintangan. Rintangan. Gimana sih nadanya lupa deh. Tata. Iya, iya. Itu gitu ya. Iya, Heeh. rintangan. Aku karena dibayar aja sih, Mas, makanya aku nyanyi lagu itu sama dia. Kalau nggak aku males, Mas. Karena ini aja depan Males kamera banget, sebenarnya, Mas. Tunggu nih, ada Pasya, ada Rindu, ada Gila, pas ya. Ketika Rindu ada. Pada Kita nyanyi kalau udah dong, kumpul nih, berisik ya, satu-satu Mas. nih. Siapa Ya tuh Kalau udah- kalau mau Miki apa Haikal nyanyi loh. Aku bisa mundur. Oh, aku bisa mundur dulu kalau Nia mau masuk ya, Mas. Enggak apa-apa. Ya. Gak usah pencitraan kok, Tia. Aku mau di sini Kak sebenarnya. Kurang ajar, Siapa mau Bapak. nyanyi duluan tuh? Oh. Ini pasti yang nonton gini. Itu si Haikal kok beda banget sama dulu, sekarang cowawaan banget.
Haikal dulu minder teman-teman. Dia tuh ngelihat teman-teman akademia yang lain kan pada seger-seger, pada Ganteng, kulitnya cantik, pada bagus. ganteng. Kalau Jadi aku dia kan tuh kayak remah-remah kayak dari kampung dulu kan, Mas. Gitu. Tapi kan kau punya Kayak remah-remah kayak dari lain. kampung. tapi dia kalau dari lihat, jadi dari teman-teman di asrama nih mereka nggak boleh ketemu orang. Nah, akademia cowok ini yang paling bahagia. Karena apa? Setiap hari Jumat mereka boleh keluar asrama untuk sholat Jumat. Ya dong. Belum tentu Mas, belum tentu. Karena ada tragedi sendal jepit di hari Jumat. Kenapa? Gara-gara kau kayak Mike ya. Oh, pandai. Dia yang nyuruh aku pakai sendal itu. Dia yang nyuruh aku pakai sendal itu. Dia bilang seperti ini. Udah nggak apa-apa pakai sendal itu aja. Nanti aku bantu bilangin. Ternyata pas pulang sendalnya hilang sampai di asrama. Kena amuk aku sama si Cindy. Ya Mami Tiri itu, ya kan? Dia cuci tangan. Yang tadinya dia bilang dia mau belain aku, dia malah ngomong gini. Dia malah menenangkan si dia. Mami dia jadi malaikat. Kurang ajar komiki api. Ini pasti demi konten ini dulu itu ya. Ampun banget dah aku. Aku kena. Emang Jaim Yo, ya, Cindy. Miki. Bukan Jaim ya, Miki bener-bener udah tahu bahwa mana yang dia harus tampilkan, mana yang dia sembunyiin. Iya. Ya, termasuk Sudah salah lebih satu senior. rencananya, termasuk salah satu rencananya suruh Haikal pakai sendalnya Cindy itu. Itu Itu sudah yang strateginya. nyuruh siapa sih sebenarnya? Tim apa ya? Tim kreatif atau gimana ya dulu tuh ya? Emang disembunyiin ya sendalku tuh gimana sih? Aku kepo loh sampai sekarang. Nggak Jangan tahu, biarkan aku meninggal. Meninggal di kemudian hari dalam penasaran. Enggak, emang hilang karena orang tahu itu sendalnya Cindy. Terus ya kalau misalnya dari semua penggemar kayak Nia tuh kan dapatnya boneka, dapatnya apa ya, kadang-kadang permen atau apa gitu ya. Terus yang lain juga dapat boneka, dapat apa, kembang gitu. Nah, Haikal tuh yang paling sombong loh. Dia paling sombong. Karena kalau yang lain penggemarnya tuh ABG. Nah, si Haikal ini penggemarnya ternyata tante-tante dan ibu-ibu. Jadi dia kalau dapat hadiah tuh, kalau lain dapat boneka, dapat kembang, dapat apa? Abang dapatnya apa aja Bang kalau dikirimin? Sebentar. Sombong, mulai sombong. Aku itu, ini boleh nyebutin merek nggak sih di sini? Boleh lah ya. Ya Boleh lah ya. produknya nggak usah. Produknya. Jadi yang harga-harga tasnya itu yang mohon maaf sekali nih kayak mungkin 20 juta gitu-gitu. Dapatnya kayak gitu. Jadi ketika aku lagi dijemur, aku sih mau jadi MC. Kak Mike dipanggil sebelah sini, Tia dipanggil sebelah sini, Nia. Jadi aku nggak ada yang manggil Mas, nggak ada yang manggil ya kalau lagi dijemur rame-rame. Dijemur tuh waktu hari Minggu di teras. Hari ya, Minggu sore-sore. Iya. Tapi Jadi mereka cuma dilemparin boneka babi, dilemparin clipping-clipping. Kalau aku tas harga 20, 15, sepatu, parfum jutaan. Lu masih ada nggak sekarang? Masih ada nggak ya? Oh, aku kan donatur ya, jadi kebagi-bagi buat keluarga aku. Jadi mereka dapatnya boneka-boneka babi, boneka apa. Aku dapat sepatu harganya mahal, parfum harganya mahal, ya kan? Ya nggak apa-apa dong, ya kan? Awas kau ya. Mas, aku mau nyapa dulu nih, mau nyapa Yuliani. Halo Yuliani. Yuliani tadi mau disapa. Halo. Sombong banget Bang, kata Yuliana. Itu hanya acting. Haikal belalakan matanya. Ih, jahat banget aku suruh belalakin mata orang gede apa? Bukan. Nggak, maksudnya belakang mata kamu tuh ciri khas gitu. Terus 3 bulan, Oh. 3 bulan. Apa yang membuat kalian sebenarnya apa ya? Ya kayak tadi Haikal cerita dia kangen sama mantannya waktu itu. Yang buat kalian tiba-tiba sempet drop atau apa tuh gimana sih? Apakah kena bosan dengan pelajaran di asrama atau apa gitu? Ada nggak sih yang buat kalian sempet down atau nggak, gue harus ini gitu atau gimana? Siapa Aku dulu kalau nih? kelas Mas Ari aku nggak pernah bosan. Karena bermanfaat buat hidup aku sampai sekarang, ya Allah, itu aku. Kalau Mas tidak, tau gak sih, aku kalau- datang aja kayak tadi nih jam 6 pagi kan, callingan. Aku jam 5:30, aku belum tidur dari semalam loh. Jam 5:30 aku udah nunggu untuk di make up. Dan aku satu-satunya orang yang duluan datang. Gitu kan. Jadi terima kasih untuk disiplinnya ke bawah ya. Oh, ini Mas. terima kasih untuk didikannya keras, disiplin waktu, disiplin rasa.
kalau kita mau masuk panggung itu harus sudah punya rasa dulu. Jangan anggap enteng segala macam, cara berkomunikasi, hargai orang gitu. Jadi aku makasih banget gitu. Jadi kelas Mas Hari nggak pernah membosankan. Tapi kalau Tia pernah bilang dia bosan loh Mas. Bener loh. Dia bilang dia tuh lelah loh Mas. Aduh. Bener loh. Aku nggak cuma Sama aku juga. tuh ngedrop. Ngedrop Kalau aku bilang kalau Kamai kan jelas fokus, jelas keren gitu kan. Kalau koreo, kalau aku emang aku drop karena setiap minggunya kan besok pelajarannya Mas Ari lagi ya. Itu tuh malam tuh udah yang deg-degan gitu loh Mas Ari. Emang beneran yang aku ngerasa bahwa ya wes kapasitasku segitu kalau koreo. Setiap minggunya itu pasti ada kalung L ya di sini. Aku paling nggak bisa terima ya. Paling nggak bisa terima waktu kalung lemot itu kau pasangkan ke leherku dari lehermu itu kayak. Ya, sorry. Tapi 5 besar, ke 4 besar, ke 3 besar, sorry ya, R&B segala macam hajar sikat. Gak boleh sombong. Dikasih Coba beneran. tenang kayak Kak Mike. Gak boleh sombong. Ya kan enggak kan yang realita. Kak Mike coba. Kalau aku kan, kalau Miki gimana? 3 bulan di asrama itu ya apa ya? Aku yang ya selain pelajaran-pelajaran itu udah pasti karena kan kita kita dipertemukan dengan orang-orang hebat di bidangnya. Itu sudah pasti banget 3 bulan itu emang benar-benar momen yang sangat-sangat berharga, nggak bisa dihitung pakai duit. Dan yang paling utamanya adalah pada saat itu aku ngerasa aku dekat banget sama Yang Maha Kuasa. Itu aku setiap malam jam 12 malam itu aku kebangun terus aku sholat itu benar-benar kayak aku berkomunikasi karena kan kita nggak boleh curhat satu sama lain kan maksudnya gini kalau kita curhat satu sama lain bisa jadi salah tanggap konflik atau apa gitu. Nah aku kan menghindari itu jadi akhirnya aku yang benar-benar berkomunikasi sama Yang Maha Kuasa itu benar-benar kayak curhat kayak misalnya aku ketemu Mas Arto terus gini loh gini hari ini aku begini itu benar-benar itu yang aku lakukan di atas sajadah aku ngobrol sama Yang Maha Kuasa seperti itu. Ya Allah hari ini tuh aku begini, senang banget loh. Aku dewasa kali ya Kak Mike itu dari dulu ya. Ya Allah. Maksudnya itu emang benar-benar karena kita sepi banget ya kan. Pada saat itu kan sepi banget. Mau curhat sama orang tua juga nggak bisa, sama teman kita nggak boleh ketemu, sama orang-orang sama orang-orang di sekitar aja kita nggak boleh kontak sama sekali gitu loh. Jadi aku berpikiran bahwa pada saat itu aku harus cerita ke siapa nih dan aku nggak kuat lagi udah terlalu banyak yang ada di dalam dada aku tuh akhirnya aku bisa cerita sambil nangis sambil ketawa itu yang bener-bener kayak cerita sama apa ya kayak ada di hadapan gitu lah kayak ngobrol ya itu aku di asrama itu aku yang bener-bener ngerasain itu. Jadi ada momen kedekatan. Ini karakter Kak Ameng yang kayak gini bikin rindu sakit apa jadi orang gila nih menyukainya nih. Tapi kalian sama Mbak Romi sendiri seberapa deket sih? Kan Bunda Romi kan suka kadang-kadang nanya ke kalian gimana, apa yang kalian rasa nggak nyaman selama di asrama gitu-gitu. Kalian sendiri seberapa terbukanya sama Mbak Romi? Terbuka. Nggak terbuka, bohong, nggak terbuka. Aku terbuka loh Kak, aku terbuka loh semua. Benar, nggak terbuka. Kalau Mas Ari kayak mencakup semua guru deh. Kalau Mas Ari dengan satu kalimat dilempar langsung, Mas, terkuat semuanya langsung kalau Mas Ari. Iya, jadi teman-teman di sini mungkin bukan nggak paham ya maksudnya. Aku tuh kadang-kadang cukup peka melihat karakter akademia pada saat itu. Jadi suka tahu nih yang satu lagi drop, lagi bete, atau lagi happy, atau lagi semangat. Itu kelihatan banget di kelas gitu. Nah, terus kadang-kadang ada beberapa karakter yang mereka mungkin nggak mau kasih lihat, tapi aku kadang-kadang bisa ngelihat gitu. Yang mereka nggak mungkin nggak mau coba cerita, aku kadang-kadang bisa membaca karakter itu kayak Miki, Haikal, ya pokoknya banyak deh dari mereka itu suka. Mas tuh gini ya gitu sampai kenapa? Ganti topik yuk. Sebelum karakternya terbunuh. Kalau Nia udah mau gabung nggak apa-apa Nia biar gabung. Nanti kita gantian lagi. Oke, boleh. Ya. Mas, kuota aku ya. Aku coba undang Nia ya. Mbak Tia nggak apa-apa keluar dulu. Jangan rindu ya Mas, nanti rindu klarifikasi. Bentar. Oh, rindu nggak boleh. Nanti rindu klarifikasi.
Oh, ada Arjuna juga, ada Tasya. Hai Nana, Pasya. Ada Mbak Lasmi. Aku sebentar dan- lagi naik ya, ring Mas, light. ke belakang. Oh, ring light. Pakai ring light. Kok tiba-tiba aku masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Halo, Nia. hai ya Miki. Hai Nia. Hai Nia. Ini Nia, adalah si tulus hati, si baik hati. Aduh, Nia ini tulusan baik hatinya tuh tetap hangat terasa sampai sekarang. Sarang heyo Nia. Iya, tapi aku sayang semua ya, Haya. Maaf ya. Jangan kau ingatkan lagi aku dengan masa lalu itu Nia, sudahlah. Tapi coklatnya masih aku makan kok. Jadi Haya ini ngasih coklat, tembak sama ngasih coklat. Di bawah Elmo ya, pas banget di bawah Elmo ya. Aduh. Gak tahu tuh pencitraan atau gimana. Tapi coklatnya tak makan aja, yang penting. Hai Lia. Aku dulu kok. Kamu dulu itu sempat cantengan loh kakimu loh. Aku lagi makan loh Mas. Tiba-tiba dia bilang gini, cantengan. Aku bersihin cantengannya dulu lagi makan. Habis itu aku cuci tangan, aku makan lagi dengan tangan yang masih megang cantengannya itu. Udah gitu kemana-mana masih di bawah aku digendong gini. Kurang asem kok ya. Enak aja. Jadi Aku nggak cantengan suka itu, kok gini aku. Bencek no Regi. Apa-apa? jadi cantengan Bencek itu no Regi. nular. Miki bentar, Miki mau ngomong. Gantian. Kenapa Kenapa? naik? Jadi cantengan itu nular ya ternyata. Oh ke aku. Ke aku. Aku pernah cantengan sih, dia maksudnya nggak nular dari dia juga karena pakai sepatu, ujungnya runcing. Beda ya. Hanya Iya loh, tapi Ayu yang ngerawat. Apa? Ayu ini yang ngerawat loh Mas Ari. Aku zaman cantengan, dia yang merbanin, dikasih apa itu obat. Ya ampun, kamu kok sweet banget sih Haya. Oh, Ya, namanya juga usaha. Ya. Oh, gitu. Namanya juga usaha. Secara saingan gue. Hai Kang. Haya. Kamu Apa? sweet banget sih, nggak guna. Yang sweet kalah sama yang cepet. Iya. Aku mau cerita Haikal sedikit nih buat teman-teman ya. Jadi kalau dari semua akademia Afi itu yang selain tadi Haikal cerita bahwa dia ketularan disiplinnya dari aku, juga beberapa teman juga ada yang ketularan disiplin on time-nya. Haikal ini buat beberapa teman malah bilang dia itu sangat meniru apa yang aku lakukan. Sampai Haikal kan sempat jadi dosen kan ya. Ya, Nah, betul. aku dengar cerita Haikal juga kalau jadi dosen juga termasuk tegas, harus on time mahasiswanya, kemudian harus dandan ya begitu masuk kelas. Itu lu kenapa bisa kayak gitu, Bang? Kenapa Mas Ari membentuk aku seperti itu? Loh, ya enggak, kamu kan sendiri cerita, gue bilang, Mas, aku ini loh, aku Iya. di kelas begini. Aku bilang lo kenapa juga masih jadi kayak gue gitu. Kenapa? Emang apa Ya. yang membuat lo jadi Kalau- kayak gitu? Kalau aku pribadi, aku bersyukur pernah dididik oleh Mas Ari, seorang Ari Tulang pada masa itu. Aku yang sangat kutu buku, yang pendiam, yang cupu, yang di mall 5 menit di gemeteran di umur 19 tahun tuh di mall tuh 5 menit gemeteran pengen pulang gitu loh, nggak ada rasa percaya dirinya sama sekali. Ya. Tada. Oke. Mau aku lanjutin? Iya boleh. Boleh, Mike, Enggak. silakan. Enggak ngerti dia mau ngomong apa juga nggak tahu. Nih Ini apa? ada yang minta Mike nyanyi dong katanya gitu. Nyanyi apa ya? Mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu apa? Nyanyi sedikit boleh? Boleh. Boleh Ya, Mike oke. dong. Nah, ya Lagu udah live ya lagu Mas. yang semuanya pada nge-request ya. Kita nyanyi bareng yuk. 1, 2, 3, 4. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, tanpamu dan latarku. Oh, kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Itu curahan Haikal ke Nia. Aduh, Miki. Nia, gue mau nanya, dengan begitu banyaknya akademia cowok yang
tiba-tiba punya perasaan, ngedeketin kamu. Kamu tuh gimana sih pada saat itu? Seneng atau justru malah mengganggu konsentrasi kamu di asrama selama lagi belajar? Perhatian para cowok-cowok ini nih. Manfaatin. Manfaatin. Dan itu sekarang nular loh Mas Ari ke anakku, ke Dava. Jadi gini Mike, Dava itu sampai sekarang suka TP-TP juga. Nggak tahu ya, aku dulu kok TP-TP. Nularnya ke Dava gitu. Jadi kalau Lanjut. Jadi kalau sama Mas Adi itu aku, Mas Adi bantuin bawain koper Mas, kayak gitu. Terus karena aku itu kan dulu manja banget Mas, nggak pernah pisah dari orang tua. Ya Afi inilah yang aku tiba-tiba kayak berangkat sendiri ke Jakarta, udah gitu di bandara itu nangis, dibawa kayak serombongan itu nemenin Mas, sampai Adi tuh gini, ini kayak mau berangkat haji aja gitu. Jadi serombongan yang nemenin di bandara itu dari mantan pacar, sahabat, papa, mama semua. Aku balik lagi katanya. Mas Hari kok nge-freeze ya? Enggak, enggak. Enggak, Mas Ari enggak. Enggak ya, kok aku aja yang ini. Mungkin di Bali kali ya, bikin nge-freeze. Oh. Ya. Ini pada minta rindu dong masukin gitu. Nih aku sampai bingung masukin yang mana nih. Boleh rindu. Ini ini apa? Udah bisa gabung udah gimana? Ya wes aku keluar udah lagi. masuk lagi. Jangan yang juara satunya jangan. Aku yang Enggak. Bentar lagi kan aku izin nih. Nah, nanti in the meantime memaksimalin dulu sampai aku dipanggil, nanti baru aja Mas. Boleh. Mike, lo mau share apa di sini? Silakan nih, mumpung lagi kamu di sini. Thank you banget tadi udah nyanyi ya, udah sharing. Ya. Teman-teman sama suaranya Mike tadi udah denger kan. Nah, Mike mau sharing apa sih selama di asrama yang pada saat itu lo mau share tapi nggak bisa dan sekarang lo bisa sharing? Kalau misalnya yang setelah keluar asrama boleh nggak sharing Mas? Boleh. Jadi aku tuh punya, sebenarnya nggak terlalu concern sih, cuma agak sedikit gimana, karena sebenarnya seperti yang semua tahu bahwa Afi itu sering banget dibanding-bandingin sama kompetisi yang lain seperti itu. Nah, sementara aku berkali-kali tuh menjelaskan bahwa kita ini berbeda gitu. Yang satu reality show, yang satu kompetisi bernyanyi. So, kayak pada saat kalian membandingkan itu, it's not like apple to apple, kayak nggak adil gitu menurut aku. Kayak maksudnya kalau di kita itu memang yang dicari itu adalah karakter, karena apa? Ada 12 karakter yang disatuin di dalam satu rumah. Sementara di kompetisi bernyanyi itu dicari adalah yang benar-benar suaranya memang capable untuk bisa bertanding atau berkompetisi gitu loh. Pada pada ajang itu gitu. Nah, jadi buat aku sih orang-orang tuh jadi akhirnya memandang rendah kita gitu loh, yang kayak cuma jebolan Afi doang gitu. Aku sering banget mendapatkan tatapan-tatapan seperti itu atau cemoohan seperti itu, dan buat aku di sini tuh aku bukan pengen apa-apa, cuma pengen menjelaskan aja daripada aku berulang-ulang ke orang-orang lain satu orang di sini bahwa itu bukan sesuatu yang buat aku bagus ya, karena masing-masing orang punya uniqueness, masing-masing orang punya jalannya, masing-masing orang punya prestasinya, punya achievementnya, dan mereka bisa sampai di titik mereka saat ini itu juga mereka melalui banyak proses yang mungkin nggak perlu mereka ceritakan ke orang lain juga gitu. Jadi the most important thing adalah lihat mereka sebagaimana mereka sekarang di depan kita. Ya, tapi sebenarnya kalau ngelihat dari jumlah rating penonton, memang Afi 2 ini yang sampai sekarang belum terkalahkan. Jadi bahwa penggemarnya itu ratingnya masa sharingnya 50% kalau nggak salah pada saat grand final. Jadi sebenarnya itu lebih kepada selera mungkin ya. Dan memang kalau menurut aku di Afi ini kalian ini kayak karakter ini dibentrokan. Makanya kenapa ada diary
supaya kalian ini jadi dikenal karena ya itu karakter-karakter kalian itu. Dan kalau aku kan juga pernah ngajar di X Factor, di Indonesian Idol kayak gitu-gitu tuh, dan aku melihat bahwa sebenarnya bedanya di Akademi Fantasi Indosiar nih, dia sistemnya kayak sekolah akademi. Betul. Jadi paketnya tuh komplit kalau menurut aku gitu. Jadi tidak hanya koreografi, tapi ada kepala sekolah, ayah tamam, ada guru vokal, ada psikolog Mbak Romi, ada guru bahasa Inggris gitu. Dan itu jadi benar-benar kayak sekolahan. Makanya kenapa aku suka kasih raport kan di minggu sesudah konser. Itu untuk menunjukkan prestasi kalian selama di akademi. Nah, kalau aku ngajar di tempat lain, mereka lebih bagaimana disiapkan untuk di panggung aja gitu. Jadi buat aku banyak sekali perbedaan gitu. Dari jam ngajar juga aku nggak sebanyak jam ngajar kayak di AFI gitu. Memang konsep berbeda. Beruntung. Iya, jadi memang ya itu konsep reality show-nya berbeda, yang mungkin orang lain nggak pernah lihat, cuma tahu bahwa ini ada singing contest gitu loh. Gitu. Ya. Nah, karena kalau di AVI ini dia lebih kompleks, lebih ngasih tahu bahwa mereka ini adalah siswa akademia, makanya dibilang yang mereka dalam proses belajar untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah, itu yang membuat mereka yang mungkin dari awal tidak mengenal kalian sampai akhirnya mengenal, simpati, kemudian menyayangi dan ingin kalian untuk terus ada di panggung, sehingga mereka akan voting SMS. Itu loh triknya dari si Akademi Fantasi Indosiar ini. Gitu. Betul banget. Jadi memang mereka benar-benar merasa bahwa mereka kenal secara personal masing-masing personil dari Akademi Fantasi ini gitu loh. Karena mereka mengikuti diary, mengikuti aktivitasnya sehari-hari. Jadi kayak mereka tuh ngerasa jadi bagian. Kayak gimana sih kalau kita satu rumah terus yang ketemunya itu lagi kan jadinya sense of merasa memilikinya itu sangat besar sekali gitu. Iya, betul. Malah sebenarnya ada kayak konsep singing contest di yang lain juga sempat mengangkat kayak istilahnya background dari si finalis ini supaya mendapatkan simpati kayak gitu, itu juga ada kayak gitu. Nah, di sini kan banyak sekali yang mereka kadang-kadang menyukai sosok karakter ini tidak hanya dari segi vokalnya aja, tapi juga dari karakternya gitu, dan background dari keluarganya kayak gitu. Oh, Nia keluar ya? Nia keluar. Oh iya. Iya. Ada Ihsan. Hai Ihsan. Iya, ada Ihsan. Ya. Idol ini juga teman-teman kita ya, Kak Mike. Kita juga sering ketemu off air. Banyak banget. Kita sharing pengalaman banyak lah kalau di panggung dengan teman-teman idol juga. Kalau aku kan, kita kan barengannya Joy Tobing, Delon, segala macam. Jadi kita sering banget barengan kalau misalnya pas off air gitu-gitu ya. Ya Kak Mike saat itu. Ada. Ini kita masukin siapa nih? Siapa nih banyak? Ada Rindu. Ayo siapa teman-teman? Siapa dulu? Coba ya, aku undang Rindu ya. Rindu mau masuk nggak nih? Ayo Non. Teh Rindu please, no. Mumpung ada Mike. Klarifikasi kata Aika. Aduh. Rindu tuh. Ihsan Tarore. Thank you, Ihsan. Dia nggak mau masuk, dia decline. Oh, Eda ada. Terus ini Mas apa tuh? Rindu Nggak tahu deh. Teman-teman yang mau nanya boleh ya, di sini ada di kolom nih, aku punya ada 7 hadiah yang bisa dibagikan buat kalian. Ada dari Minimalism, ada outer, kemudian ada bucket hat sama masker dari Lurik Akik, juga ada outer dari Gamma Official, dan juga dari Nia Afi tadi juga dia ngasih hadiah juga tuh. Ya. Nih Nia ngasih juga. Mas ada yang nanya. Apa? Lesti Afi berapa? Ya bukan kali. Nih ada yang mau nanya, Kak, mau tanya selama 3 bulan karantina pada merasa bosen nggak sih? Ya pasti ada bosennya ya teman-teman ya. Kalau bosen sih enggak, karena kalau aku pribadi bosen sih tidak, karena banyak banget hal-hal yang baru, terus juga aku juga sedikit sharing aja.
my whole life aku juga belum pernah hidup seteratur itu. Jadi pada saat aku memang benar-benar dihadapkan dengan keteraturan, aku emang benar-benar yang kayak spend the last minute itu to enjoy it gitu loh. Terus Siapa nih kenapa? Oh nih ya, Re. Terus. Abis itu 3 bulan itu tuh bukan bosan tapi lebih kepada homesick, rindu keluarga, rindu ke rumah, rindu teman-teman gitu-gitu. Lebih ke sana, tapi bukan bosan sih, karena kalau bosan buat aku impossible, nggak mungkin lah. Dia bosan ya? Kalau aku ada rasa kayaknya aku harus pulang gitu. Bener kan Kak Mike, mungkin homesick ya. Cuman kayak feeling, maksudnya gini, Mas Ari tahu sendiri kalau aku tuh orangnya nggak pedean banget dengan diriku sendiri. Mungkin kalau aku bisa bilang spesifiknya secara fisik ya, dari awal aku ngerasa wow, teman-teman nih ya, terutama yang dari Jakarta, Bandung, Medan tuh kan wow, fresh, putih kayak Aikal tadi bilang gitu. Nah, tapi kesini-sininya aku ngerasa bahwa semakin kita mengerucut, semakin teman-teman tuh ngasih supportnya besar. Nah, itu yang bikin kita tuh kuat gitu. Pada akhirnya aku harus bisa, aku harus ini. Ayo ya, kamu pasti bisa gitu. Kita tuh saling gitu sama dengan. Makanya aku bilang kemarin Kak Mike sama Mas Ari, semakin mengerucut, semakin kita sedikit, semakin rasa aku harus juara tuh kayaknya udah enggak gitu. Kita lebih ke siapapun yang juara ya monggo. Pulang pun kita ikhlas. Tapi kita paling sedih di saat ngelihat bahwa teman kita yang siapa ya, mungkin bisa aku, mungkin bisa teman-teman yang lain nanti akan tereliminasi, dan itu tuh hal yang paling menyedihkan beneran. Jadi orang-orang bilang, ih drama ya, kok ada nangis-nangis, ih ngapain sih, apa gimmick dan segala macam. Padahal itu real asli, karena ya itu kedekatan kita di asrama tuh yang banget, apalagi semakin sedikit orangnya, semakin kita tuh nggak ngerti kita mesti harus ngapain lagi dengan kegiatan yang semakin banyak, ya kan Mike? Iya kan? Ujungnya jadi support each other malahan. Jadi kayak saling mensupport satu sama lain gitu loh. Bener banget. Iya. Dan ya itulah, banyak banget. Apalagi di 3 besar itu juga ada kenakalan-kenakalan yang Tia sama Haik. Mau dibuka? Boleh nggak sih dibuka? Enggak, boleh dong, kan udah lewat. jadi Mas Ari satu hari, karena aku kan kesepian ya kalau di atas sendiri, karena cewek-ceweknya udah pulang semua. Ada si dua cowok ini, ya kita kan udah saudara ya. Sebenarnya ada loh Tia, tapi nggak kelihatan. Kurang ajar kok ya. Aku penakut Kak. Aku ketok dong pintu gitu, masuk. Kok Kak Mike tuh, jadi tempat tidurnya kan atas dan bawah ya Kak, waktu itu. Terus Kak Mike tuh lagi kayak, sebentar ya Tia, gitu, gini-gini, ngapain gitu kan. Terus nggak lama kemudian, Tia, tapi jangan bilang-bilang ya, kamu mau nggak gitu. Apa Kak? Mau nggak? Ini nih ada handphone gitu, ada telepon. Jadi aman selama ini. Tapi itu udah 3 besar Mas Ari. Jadi kamu mau telepon siapa? Aku ada handphone. Hah? Kita kan kaget ya, selama ini kita nggak pernah komunikasi dengan siapapun, nggak ada handphone, nggak ada apapun. Ya Allah Kak Mike, tapi mau sih aku. Akhirnya aku ingat banget aku telepon cowokku ya kalau nggak salah ya Kak Mike. Iya. Enggak. Saat itu. Telepon dulu, terus nggak diangkat. Kan udah malam ya kan? Terus baru dia si Jadi pengalaman sampai 3 besar yang kita benar-benar pure keluar asrama pada akhirnya grand final tuh memang ya paling banyak yang ngeselin juga. Waktu kalau paling ngeselin tuh ya itu yang disiplin gara-gara nunggu kalian ya, 3 besar ini ya. Si Kak Mike di kamar mandi, si Haikal nggak tahu lah entah itu ngapain. Mas Ari udah nunggu telat 5 menit loh Kak. Iya. Iya kan, telat 5 menit. Terus ngapain kamu? Tapi saya tungguin yang lain, kita setia kawan, Bo. Tapi yang telak banget kelihatan sama Mas Ari itu aku lagi sisiran kamar mandi di kaca. Terus tiba-tiba aku ngeliat bayangan Mas Ari lagi ngeliatin aku. Itu kayak gimana ya? Kayak petir di siang hari itu literally kayak gitu. Itu pada telatnya paling cuma 2 menit, 3 menit. Iya, 2-3 menit. Yes, tapi Mas Ari tau nggak? Itu kita larinya udah kayak orang kami itu, kita lari ke kampus sebelah. Ya iyalah, begitu gue buka pintu gue langsung teriak, sampai begitu kan. Yang lagi duduk lagi langsung sampai begitu kayak jantungnya copot, langsung gerubuk.
Nggak mau tahu, Scott Surya. Jam. Tes, Push up. Mas, ini ada suara aku nggak sih? Ada. Dong, ada. Ah, ya ampun. Ini apa jelek di sini sinyalnya. Lagi hujan deras, Mas, di Bali. Tapi ayu kok. Tapi Loh, kata kalau orang Ayu dari dulu, Tia. Wah, arek kira males aku. Mulai deh. Enggak, ini loh sinyalnya itu loh susah. Loh, muter-muter lagi. padahal di hotel ini ya. Iya. Pakai sinyalnya. Wifi kayaknya harus pindah hotel deh. Coba Kempinski. Ini ada yang nanya nih, Nina nanya dong dari Rina Elizabeth, kapan sih Adik mulai deketin kamu waktu di AVI? Aku boleh minta air putih hangat dulu. Iya. Iya, Mas Arifnya. Iya. Oh, dia nggak kedengeran. Dia nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Putus. Oh, Sebentar ya. Bentar, Mungkin bentar. emang udah nggak ada kecocokan lagi nih ya. Saya aku dengernya separuh-separuh jadinya. Iya ini loh hujannya Mandalika pindah ke Bali katanya. Iya bener. Ini seharian hujan terus. Oh iya benar-benar. Duh, ya apa sih malah keluar. Iya soalnya sinyalnya nggak bagus ya. Ajaib ya. Terus pada- Aku nggak pada- jadi pada- bagi nih kalau gitu. Aku nggak jadi. Padahal emang nggak bisa, belum sempet aja kita. Teman-teman yang mau nanya boleh ya, kita punya hadiah menarik loh. Nah, Ada banyak sebenarnya tadi pertanyaan Mas, tapi pengen nge-up tapi kayak udah jauh gitu ya. enggak ada- masih oh. ada di sini. Ada yang nanya tadi gini, dia nanya, ini sampai 2 kali dia ketik yang sama, pertanyaan yang sama. Katanya Siapa katanya Miki sempat nggak mau pakai nama Miki lagi atau nama Miki Afi atau kayak gimana gitu. Terus terakhirnya pakai nama Miki lagi. Apa ya? Sebagai informasi aja, aku nggak pernah maksudnya gini, merubah nama Miki tidak. Tapi kalau misalnya untuk yang 3 huruf itu kayak misalnya Afi, waktu itu kan aku ikutan salah satu ajang pencari bakat yang satunya lagi gitu kan. Terus, nah aku kan nggak mau dong tiba-tiba dipanggil, oke, kontestan berikutnya Miki Afi gitu kan nggak lucu di ajang yang lain seperti itu. Oke. Jadi waktu itu aku memang keluarin statement bahwa aku ikut ajang ini tuh aku nggak mau bawa nama Afi gitu loh. Tapi aku tetap pakai nama Miki. Gitu. Jadi tetap aja Miki gitu. Nah mungkin ada sebagian orang menyangka bahwa aku tuh nggak mau pakai nama Miki lagi, tapi in the end aku tetap pakai nama Miki lagi gitu. Itu tadi siapa yang nanya tuh? Jadi aku bisa nanti Ada. masukin ya. Ada 2 kali dia nanya itu. Wait. Yang nanya tadi boleh masuk lagi kah? Siapa tadi? Oh, Haikal mau masuk lagi ya, Haya? Ayo ya masuk, ayo. Mana Haya? Ada, Mas. Siapa? Terusan. Oh iya. Makin Oh, cantik ada dan ganteng. Wawan. Makasih. Wawan Afi 2013. Hai. Halo, Wawan. Gimana nih Haikal? Udah beres? Belum dipanggil. Ternyata udah masuk. Terus bentar diulang lagi yang tadi. Lagi detail. Oke, Mas namanya antomars.em. Mas AM ya. Oke. Ya. Oke, Haikal tadi terusin cerita jadi dosen tadi belum beres. Ya, aku tuh selama di asrama itu berdoa supaya aku nggak dieliminasi. Setiap kali kita mau dieliminasi, berdoa jangan sampai aku dieliminasi supaya aku bisa belajar banyak sampai akhir, dan itu dikabulkan Tuhan. Jadi aku berusaha banget untuk menyerap, mungkin tidak 100% bisa aku serap, tapi aku berusaha menyerap semua yang Mas Hari ajarkan bersama guru-guru lain, dan aku terapkan dalam kehidupan aku. 1, disiplin waktu. Aku tidak pernah yang namanya datang setelah jam callingan. Aku tidak pernah datang pada saat latihan tanpa menguasai naskah terlebih dahulu. Tidak pernah. Sudah datang dengan naskah dan karakter. Jadi orang itu, jadi aku tuh terus ketika jadi dosen, kalau dosen maaf nih, kalau dosen lain ngasihnya 1, aku ngasihnya 1000.
gitu loh. Jadi mahasiswa itu harus kayak praktisi-praktisi di dunia nyata. Jadi itu membuat aku, kalau aku boleh bilang, membuka kesempatan aku, karena orang percaya sama aku, Mas. Ya kan? Aku kayak musikal awalnya pernah audisi, akhirnya dipanggil untuk main. Karena mereka mungkin bisa lihat, oh ini anak versatile nih as an actor gitu loh, bisa main apa aja. Untuk nyanyi juga bisa gitu. Terus aku jujur aja secara pribadi tidak pernah apa ya, mereka tuh respectnya luar biasa gitu loh. Dan kalau sama aku tuh ya Mas Haikal gitu, Mas Haikal silakan gitu. Di dunia perdosenan dan juga di dunia musikal. Seperti itu. Jadi bahkan aku yang sampai terharunya ini anak kompetisi lain, aku udah main di musikal waktu itu adalah aku sebut sebuah musikal yang cukup yang besar juga. Anak kompetisi lain tuh ngomong gini, ya iyalah, dia didikannya Ari Tulang. Jadi aku tidak pernah sedikit pun mendapatkan selentingan yang, kalau aku pribadi, aku malah setelah aku menerapkan semua yang Mas ajarkan sama aku itu dan teman-teman, aku malah mendapatkan respect dari semua, dari mulai awal pintu masuk sampai dengan pintu terakhir dari orang makeup, itu semuanya respect. Kenapa? Karena aku memberikan apa yang mereka minta, melebihi apa yang mereka harapkan. Baik disiplin waktu terutama, ingat, tidak ada, karena aku percaya gini Mas, aku sebenarnya gini sih, waktu tiba-tiba yang ganteng-ganteng Adit sama Adi pulang, ini mohon maaf lahir batin ya buat teman-temanku, gue kan yang paling buruk rupa dan terdapat orang ini yang masih aku. Oh ternyata tidak itu. Tapi kalau kita selama asrama itu ada progres, naik, orang senang ngasih kesempatan. Jadi situ aku melihat, memang kita punya tampang, kita punya suara, tapi kalau tidak dilatih, mohon maaf Mas Ariku sayang, kalau itu tidak dilatih, itu akan buyar. Karena orang nyaman sama orang yang punya skill, tapi punya etika, attitude, disiplin. Jadi aku terapkan itu. Sampai sekarang pun aku kadang suka iseng ya, bangun tidur nyanyi-nyanyi tanpa vocalizing gitu loh. Ini aja nih belum tidur Mas, aku dari kemarin Mas, ya Allah, coba belum tidur. Ya, gitu. Tiba-tiba aku belum tidur, baru bangun tidur nyanyi-nyanyi, iseng-iseng. Mas Ari kan langsung menghujat Mbak netizen ya. Vocalizing dulu kali gitu. Karena emang benar, apa yang tadinya kita iseng-iseng, orang menganggap kita itu tidak iseng-iseng. Jadi jangan pernah dalam kesempatan apapun, kalau kita mau di-respect orang, jangan pernah iseng-iseng sama orang. Jangan pernah berharap mau dimengerti orang, sebesar apapun nama kita. Sesungkan apapun orang sama kita, jangan pernah berharap respect dari orang. Tapi respectlah Tuhan atas kesempatan dikasih sama kita. Lakukan yang terbaik, disiplin waktu, disiplin. Aku udah ngotot-ngotot kayak Mas Ari rasanya ya. Ingat ya. Jadi disiplin waktu, disiplin rasa, disiplin. Semuanya harus disiplin. Jangan pernah kasih seperti yang mereka minta. Lebihkan. Seperti itu. Percaya sama aku. Dan aku bahkan main musikal Mas kadang sering banget Mas. Udah dikasih honor ditambahin sama orang itu. Mas kebayang nggak? Iya. Dan aku dipakai berkali-kali sama orang-orang itu. Dan ditambahin, aku bilang nggak perlu ditambahin, aku udah cukup honornya. Enggak, soalnya ucapan terima kasih. Jadi ketika kita bisa menghargai Tuhan atas apa yang kita doakan di kesempatan itu, Tuhan akan kasih. Jadi kalau misalnya dibilang datang jam sekian ya, jangan tiba-tiba datang acara udah selesai atau acara 30 menit lagi mau mulai. Gimana mau di-respect orang kalau kita nggak respect Tuhan dan diri kita sendiri. So, aku ngomong begini karena aku takut dipanggil ke dalam. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana juga ya. Dan Tia Afi pernah komelin juga Mas, di suatu hari dia syuting sama aku, syuting pagi di datang sore dengan martabak goreng. Hari ini gue kena terus sama lu ya Kal ya Allah, kayak kita tuh. Mas tau nggak aku bilang apa? Mas tau aku bilang apa sama dia tuh? Begitu dia datang aku begini, dia dayang-dayangin ya, karena dia bawa bantal kan, dia bawa bantal, entah dia salah info callingan, tapi aku nggak tahu nih. Aku jam 7 pagi udah berakting, udah nangis tuh kayak orang gila di lokasi syuting. Pas dia datang, dia bilang, hai ya. Aku gini doang, jangan ngomong sama gue. Kalau Allah salah sekali aja tag, awas lo. Begitu langsung dia langsung cium. Dia langsung ngapal. Langsung ngapal di pojokan. Tapi aku berterima kasih sama Mas Ari. Kenapa? Karena dari mulai misalnya aku datang audisi atau casting aja, aku tidak akan pernah datang dengan mental casting atau audisi. Tidak akan pernah. Aku akan langsung show, karena di kepalaku aku harus dapat peran itu. Kayak gitu ngerti Mas? Mau seterkenal apapun, seganteng apapun, sekeker apapun, aku harus menang. Tapi dengan cara halal. Dengan cara mengandalkan kemampuan dalam ketulusan kebersihan hati. Karena hanya itu bisa membuat kita bertahan. Dan itu aku dapatkan dari Mas Ari. Karena Mas Ari pernah bilang sama aku gini, apa ya,
intinya lo bisa nge-MC bagus, lo bisa apa, menurut lo bagus, nggak bisa gitu. Tapi kalau hati lo tulus ngelakuinnya, Tuhan akan kasih buka hati orang untuk bisa suka dengan apa yang lo lakuin, gitu. Karena pekerjaan seni itu pekerjaan hati, ngedosen itu pekerjaan hati. Aduh ya Allah, buru-buru banget ngomongnya. Iya. Dan aku memang di antara murid-murid Mas Ari nih, terutama yang angkatan Navi 2 yang paling saklek sama teman-temanku. Emang kalau A, B, B, kalau suka, nggak suka, gitu. Jadi, karena apa? Mereka ini butuh diemong, Mas. Butuh yang agak kejam saudaranya sedikit kan. Jadi memang. 3 besar siapa yang ngomong lo, yang lu sakit Mbak Oh, Romi ya Kak ya. tapi waktu aku ambil Yen, Lu ngomong tapi waktu aku ambil Yen, yang ngejenguk aku ke kamar cuma Tia Afi. Maaf Kak Mike, kau tak pernah menjengukku. Mohon maaf, orang sakit jenguk itu kayak gimana ya? Mohon Aku maaf betul ya. ya. Tapi Seumur aku ya. jenguk sakit ambeien soalnya. Tapi Tia Afi itu basa-basi doang. Kata kamar tek. Buka pintu gini dong cuma 2 menit. Ayo oke Haya. Ya udah ya, aku turun ya. Aku bilang, wah. Tapi kan Haikal nggak. Ayah, tapi kan begitu pintu ditutup dia ngapain? Dia gini, yes. Ya Allah, Berkurang satu sainganku. Ya Allah. Tinggal Nitya harus kusingkirkan. Juara tuh emang tanggung jawabnya besar ya, nggak Apa? apa-apa digitu-gituin. Tapi aku bisa bilang di asrama itu mereka berdua ini, kalau Kak Mike itu tidak pernah pelit dengan apapun yang dia punya. Dia tidak pernah takut meminjamkan aksesorisnya. Membuat aku terlihat agak cakepan dikit itu tidak membuat dia ketakutan. Jadi aku terima kasih sangat-sangat sama Kak Mike sampai sekarang untuk kebaikan hati, berbagi, maklumnya dari kampung nggak punya apa-apa. Terus kalau misalnya siapa nama kamu tadi? Kamu juara 1 kayak enggak deh. Oh Tia Afi. Ningsih. Mbak Nining, oke. Jadi kalau Tia ini yang aku ketika mamiku tersayang, maafkan dosa anakmu ini, mami Cindy, dengan minyak anginnya, dengan lilitan jam 8 harus masuk kamar. Tia lah, ayo Haya latihan sama aku aja. Duetnya dipuji, kerja keras Tia Afi. Kemudian aku pecahan. Iya, alhamdulillah akhirnya Haikal memujiku, alhamdulillah. Sudah ya cukup. Allah. Cukup. Ini ada yang nanya nih, bentar deh. Tanya dong dari Rizky Gozali. Dulu waktu zaman konser eliminasi AFI 2, kira-kira konser keberapa yang paling nyaman dari lagu dan outfitnya untuk kakak-kakak gitu. Rizky. Yang Siapa paling yang nyaman. paling nyaman. Paling pokoknya pada saat nampil itu nyanyinya juga enak, lagunya juga nyaman. Pokoknya bahagia lahir batin begitu selesai konser. Udah mulai. Kalau aku pribadi, aku juga Kak Mike. Aku Barcelona, pastinya Barcelona itu aku merasa nyaman banget outfit dari koreo, Iya. dari dari settingan settingan penampilannya, dancernya semuanya itu aku ngerasa kayak pada saat itu aku ngerasa super duper pede pada saat itu. Jadi karena aku ngerasa aku dapat lagu yang emang benar-benar buat aku masuk di secara karakter vokal, terus juga aku seneng sama lagunya, terus juga aku dapat outfit yang buat aku mendukung sekali, terus ada teman-teman dancer yang buat aku tuh emang benar-benar mensupport penampilan aku, buat aku ngerasa kayak emang benar-benar lagi di Barcelona seperti itu. Oke. Padahal lagu Barcelona nggak gampang loh itu menurut aku. Dan selalu ingat Kak Mike denger lagu itu di mana-mana diputar. Kesannya kayak itu lagunya Miki Afi gitu loh. Dia milik ada bahasa. Gimana kan? Kalau Tia Afi nyanyi seandainya. Rambut tetap ya, Mo. Sampai sekarang tetap ya, gordennya sebelah ya, Bu. Iya, harus lah. Terus kalau Tia seneng pas kapan Tia? Saya pas keabadian. Itu paling nyaman Mas Ari. Karena satu, hitam-hitam. Yang kedua, saya request rambut tumben banget nih, hairdo-nya tuh mau banget. Mbak, pokoknya kalau saya ada poni 2 di sini ya Mbak, gini tuh. Kayak gitu kan dulu itu.
Walaupun dicepol ke Kak atas, Mike, sebenarnya cepolnya aku nggak mari mau. kita panggil dia Ningsih dengan rambut poni belah tengah dua itu di depan. Hai Ningsih, habis itu film Mandarin ya. Oh ya, Karena awas ya. waktu nyanyi lagu Anggun ya yang kamu nggak nyaman kan Tia Yes, bajunya. ya di Dan kamu belakang sempet nangis. aku ngerasa teman-teman kok perfect ya. Misalnya kayak Rindu tuh dikasih baju yang centil apa segala macam. Tiba-tiba aku kayak kayak kantoran kan, Mas. Bajunya cuman gini. Tapi sekarang itu adalah salah satu baju yang ternyaman di saat aku show yang aku pakai gitu, kayak coat gitu-gitu tuh. Aku kan cinta banget. Tapi dulu aku ngerasa ya mungkin aku orang deso ya Mas, nggak ngerti. Ternyata saat itu lagi hits banget, lagi mendunia baju seperti itu dipakai konser sama Madonna. Iya. Ya dipakai Madonna. Ya, Ayo Mbak, kalau mau go internasional bilangnya Madonna. Iya, Madonna artinya Apa? Nyanyi itu yang susu anakku itu bukan? Itu yang paling pengen bunuh diri, Mas. Itu yang paling pengen. Aku tuh di Pekanbaru itu cuman penyanyi lomba sama penyanyi. Biasanya kena menang lomba itu aku diundang di kantor gubernur kalau ada menteri datang gitu-gitu kan. Tapi nyanyi diem, nggak pernah nyanyi joget-joget hip hura heboh-heboh gitu kan. Tiba-tiba harus koreografi kiri kanan bawa apa goyang-goyang pinggul apa, tentu bingung, tentu nggak biasa kan. Itu rasanya dia mau meninggal. Tapi tiba-tiba mungkin itu hal yang baru buat penonton. Polling aku langsung nomor 3, ya kan, gitu. Di situ aku PD-ku langsung naik. Yang Tia Afi suka aku nyanyi lagu apa? Yang lagu Naif bukan? Iya, lagu Naif. Yang Itu. mengapa aku begini gitu ya. Udah, aku nggak mau sombong Mas, nanti Tia Afi kalah pamor. Tia Afi. Enggak lah. Kamu udah mau nyanyi ya? Lirik-lirik. Lagi udah mulai acaranya. Haikal udah nyanyi loh. Tadi Miki udah nyanyi. Mas, saya keluar Aku udah nyanyi barusan. ya, biar masuk ya. Lo jangan keluar dulu. Aku mau izin, aku mau pamit. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya Miki mau pamit dulu. Aku nyanyi lagi nih. Ya lanjut ya. Iya. Thank you Mike. Dah Mike sama nyanyi. Enjoy. Oke. Jangan naikin Rindu Afi, ntar klarifikasi tentang bagaimana dia. Enggak. Oke, terus Haikal nyanyi. Ya udah. Karena lagu itu banyak yang suka, aku nyanyiin refnya aja sedikit ya. Ya. Mengapa aku begini? Ya Allah, gue lagi nyanyi lo masuk. Bener-bener dah. Haikal lagi nyanyi dia langsung I'm back. Gue lagi nyanyi. Ya udah terusin. Tadi tuh aku sampai naik genteng loh, Mas. Ya Allah. Aku naik genteng nih gara-gara biar dapat sinyal. Sombong tentang di Bali, di Pulau Dewata. Haya, kamu jerawatan ya kok ditutup plester? Enggak, dia Aku lagi pakai ini lagi syuting, Mbak. Oh gitu. Soalnya dari dulu dia kok jerawatan kan suka ditutup-tutup itu. Kan aku nih Kamu tanda perhatian care. banget. Nih aku boleh nyanyi nggak? Kamu mengganggu momen aku deh. Iya, boleh. Kan nyanyi apa? Kan lupa gue nadanya di mana. Bentar. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Sekali lagi ya. Mengapa? Diam dong. Ganggu deh. Ya Allah, gak jadi-jadi lah. Kerendahan. Aku naikin kuncinya. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Zapi. Oh, sombong udah. Sombong. Ya Allah. Ya kalau Haikal spesialis lagu Melayu ya. Melayu. Begitu dapat. Oh bentar, lagu sekali. Sama Suratku itu lukisan luka di. Kenapa Mak?
Dipanggil? Iya, Dipanggil. Maaf ya, dari tadi digangguin dia. ada Mas Ferry pulang. Ya udah, Dadah, Maaf ya. sukses ya syutingnya. lancar-lancar. Dadah. Mbak, Haikal diomelin, Mbak, kalau cerewet. Haikal nggak pernah diomelin, percaya sama saya. Ya, Iya, ranking iya. 1 Haikal. Iya. Dan Mas, sama Mas Ari, Bye-bye. dan semua. Ah. Oke, Mas, maaf Ini. loh, Mas. Nggak Waduh, apa-apa, sinyalku lagi nggak ini. tadi udah dapat 3 orang sih, masih Hmm. berapa lagi yang mau nanya. Tadi ada Oh, aku ditanyain, cuman nih tadi berjalan ini namanya, jadi aku lupa. Ada yang nanya, murid yang paling bandel tuh siapa sih? Oh nih, Lala Rika. Lala.Rika. Mau nanya dong Mas Ari, gimana atau ada nggak sih first impression ke finalis yang paling mind blowing atau plot twist atau yang ujung-ujungnya bikin nggak nyangka banget? Em, Kalau aku ngelihatnya gini ya, bukan nggak nyangka, tapi memang dari awalnya kelihatannya baik gitu, tapi begitu masuk kelas tuh yang kayaknya bandel. Itu tuh aku ngelihatnya rindu. Non, kan nggak kayak masuk gitu. sih, Non. Aduh rindu itu ya. Jadi orangnya ya sangat halo, hai gitu kan gitu. Aku pikir oh ya udah ini attitude-nya ramah gitu. Tapi Ya. begitu di kelas tiba-tiba dia lagi kelas dia tiba-tiba makan walaupun dia bilang disuruh Nia kan makan itu katanya aku tuh Nia yang minta Mas kata dia gitu suruh makan gitu. Bayangin teman-teman di kelas lagi belajar, aku lagi ngajar, mereka nggak fokus hanya gara-gara pengen sambil nyemil. Itu kan menunjukkan ketidakdisiplinan, langsung aku omelin pada saat itu gitu. Tapi ya mungkin karena mereka bukannya aku bilang bandel, karena mereka nggak tahu sistemnya kayak gimana, makanya mereka jadinya kayak begitu gitu kan. Gitu, Gitu. bener. Kayak nyantaiin aja gitu loh, Mas. Nggak Iya, menganggap ini tuh kompetisi besar ditonton nasional. Dipikir kompetisi RT RW kali ya. Jadi yang mau makan. ya Terus tapi karena kita maksud masih gue, muda kan, Do. Jadi seenaknya gitu loh. Iya kan? iya, Beda lah. nah itu kayak kalau aku lihat kayak Nia sendiri sebenarnya buat aku bukan tipe orang yang berkompetisi dalam satu ini. Dia tuh buat aku ngelihatnya terlalu santai menyikapinya. Jadi ya udah oh ada kelas, ayo, oh ada ini, ayo gitu. Jadi enggak aku ngelihatnya sih enggak. Kalau yang lain kan siap gitu kayak mau dapat lagu ini, oke aku iniin kayak Pasha dapat lagu ini dia belajar. Kalau Nia tuh aku ngelihatnya kayak oh lagunya ini ya udah deh aku nyanyinya gini gitu. Terus kalau dikasih itu sama pengajar vokal, lo kan soalnya begini. Selalu ada Ngeyel. alasan, ada jawaban. Ya. Itu ya. Ampun. Kalau Kenapa lihat ya pada videoku, iya, aku Nah, kok ngeliat rekamanku dulu, Tia, Mas Ari juga, aku ngeliat itu gini, ya ampun, aku kok suka ngeyel ya. Ke Kak Ubit ngeyel, ke Mas Didi Petet juga ngeyel. Padahal kan sayang, itu tuh berharga banget ilmunya, ilmu mahal. Ya ampun, baru ini nyesel akhirnya. Tapi aku dari situ sih lebih dapat ke mentalnya sih, Mas. Aku udah nggak Nia yang menye-menye seperti dulu, yang cemen gitu. Nah, kan banyak yang nggak nyangka, Mbak Nia kok dulu itu kan manja ya, sekarang kok bisa berubah seperti itu ya. Ya, jadi yang godok itu salah satunya pas di Avi itu. Di situ aku kayak mengenal kehidupan. iya sih, ya itu proses ya. Jadi selama Iya, hampir iya. 3 bulan atau berapa, malah habis dari itu juga kalian kan ada syuting, ada apa yang menuntut ibaratnya kayak ada penerapan selama di asrama kan ada latihan, ada disiplin, ada apa. Begitu diterapkan di FTV atau di konser yang membuat kalian pada akhirnya memakai sistem itu begitu selesai dari AVI. Nah, itu yang mendidik kalian tanpa disadari to be a professional entertainer Iya, ya iya. kan. Nah, walaupun misalnya Nia sekarang udah tidak menjadi seorang penyanyi, tapi dalam kehidupan di pekerjaan yang Bawa. sekarang, kamu menerapkan itu gitu. Jadi Iya, disiplin itu, Mas. mentalitas itu dibawa gitu. Sehingga Iya, benar. kesuksesan itu juga bisa tercipta karena ketekunan kamu, kedisiplinan kamu dalam menyikapi apa yang kamu tekunin kan gitu ya. Benar banget. Iya, aku tuh sampai bilang juga ke teman-teman, kalau kamu pengen sesuatu itu kamu harus maksudnya harus mau fight gitu, harus mau kayak gitu. Jangan, soalnya aku dulu pernah ngerasain, Mas, kayaknya tuh semua enak aja gitu loh, Tia. Semua itu aku bisa dapetin dengan mudah.
gitu. Selama aku 20 tahun tuh pengen apa aja itu aku bisa enak, gak pernah ngerasain susah. Mama papaku berusaha anaknya itu harus semuanya terpenuhi, tapi ternyata itu salah juga gitu loh. Iya, Salah, iya. akhirnya si anak ini nggak punya kayak jiwa untuk, ya itu tadi, kalau pengen sesuatu, kamu pengen wujudin impian harus kamu kejar. Iya, Emang nggak cari. gampang, hidup itu Yes. berat bro, gitu kan. Iya. Nah, Ya, ya. itu aku makanya pas Jadi- di Alfi itu kayak santai-santai, nggak menang nggak apa-apa, santai. Toh ada papaku yang orang Telkom yang mendukung dengan SMS gitu, Mas. Salah satu kunci di mana Nia pollingnya selalu tertinggi selain mungkin fansnya juga banyak, dia polos segala macem, itu adalah papahnya orang Telkom. Jadi setiap Iya. hari langsung nyebar ke temen-temen papahnya, ayo SMS anakku, semua SMS gitu. Oh iya, jadi aku tuh karena nggak pernah susah, makanya sekarang aku nerapin ke Diva Dava nggak bisa kayak gitu. Nggak selamanya hidup itu enak, kadang ada up and down. Kamu harus bisa di segala kondisi. Kalau kamu pengen Betul. sesuatu ya, go fight for it gitu. Harus Yes. mau. Benar Susah-susah banget. itu harus Ya, ya. mau, nggak boleh menye-menye gitu. Setuju. Kalau Benar-benar. kalau aku pribadi emang sudah dihantam banyak masalah dari kecil ya Mas Ari. Iya. Malah curhat. Oh, Iya, maksudnya dari keluarga yang biasa aja gitu. Pernah juga mengalami problem keluarga dan segala macam gitu. Terus aku nyanyi juga udah mulai dari SD. Secara profesional pertama kali dibayar tuh kelas 6 SD. Saya udah nyanyi, ikut kompetisi terus-menerus segala macam gitu. Jadi kalau orang lihat, Tia yang paling matang segala macam. Mungkin karena perjalanan yang memang saya alami itu up down juga gitu. Dan orang bilang, instan. Kalau buat aku nggak instan loh. Iya, Aku iya. berjalan tuh dari stepnya panjang, bener panjang, sampai pada akhirnya masuk ke asrama. Itu pun orang kan ngelihatnya kayaknya Tia, udahlah udah pasti gitu, kayak seakan-akan Lanjut. seakan-akan kalau misalnya pas di atas panggung tuh kayak yang wah ini mah udah profesional, wah ini mah Pede, udah diva banget gitu-gitulah segala macam. Padahal sebenarnya di balik itu teman-teman semua ada rasa nggak pede juga, ada rasa di mana tertekan juga dan segala banyak Ya, sih saat itu. nggak Iya, kelihatan, nggak pedenya nggak kelihatan. Kayak udah ready buat berkompetisi Tia ini ya, Eda ya. enggak, justru kamu tahu kan Do, aku curhat sama Iya, kamu betul. pertama masuk asrama, aku bilang kita aja curhat sama Mas Ari. Kita kayaknya nggak pede koreo dan segala macam gitu. Tapi suara pun juga aku mikir kan ini nggak cuma suara yang dijual di sini kan Mas Ari. Tapi Iya. satu kesatuan kan, satu paket gitu, ada acting segala macam gitu. Nah, yang lain-lain ini aku kan kurang, aku merasa aku lebih bawah dari teman-temanku semua, apalagi koreografi itu menurut aku sih paling lemah sih saat itu gitu. Tapi ternyata semua itu karena proses dan belajar, tergantung lu mau belajar nggak. Di saat emang kayak misalnya nih kita dikasih tugas, ada satu temen yang nyanyi terus kita koreo. Waktu itu aku inget banget koreonya Adit yang nyanyi apa ya, Dok? Lagunya Chrisye, Manan maafkan jika aku, itu loh Mas Ari. Iya. Malam-malam Kalau cinta temen-temen menggoda. udah pada tidur, aku nengokin tidur semua, saya ngelatihan sendiri sama payung di luar. Karena aku ngerasa besok aku ketemu Mas Ari lagi, jadi aku harus bisa gitu loh gitu. Justru Mas Ari itu ya oke, di sisi lain mungkin kita ada ketakutan ya karena wah besok ketemu pasti aku lagi diomelin karena aku ngerasa aku kurang, tapi di sisi lain mencambuk aku untuk kalau teman-teman aja bisa, kenapa lu nggak bisa? Tunjukin bisa gitu. Jadi Mas Ari juga jadi penyemangatku untuk aku harus bisa gitu sih aku dulu alaminnya Mas Ari. Ya, kalau dibilangnya sih aku tuh kayaknya ngajar kalian tuh kayak tough love gitu ya. Jadi Iya. kayak mencintai kalian dengan ketegasan yang mungkin tidak dengan menyayangi yang bentuk dan satu kelembutan, tapi satu bentuk yang sifatnya buat kalian mungkin nggak nyaman, harus keluar dari comfort zone kalian gitu loh. Yes. Tapi ya itu ya memang dunia hiburan kan kayak gitu, yang orang nggak mau tahu di atas panggung you have to be someone, harus sesuatu yang menarik. Eda. Iya. Kamu tuh kan yang menurut aku Iya, Mas. paling heboh, paling rame, paling ceria, paling ceriwis. Iya. Kayak nggak pernah nangis Eda ini. Iya, memang sampai Mbak Romi juga nggak pernah manggil aku selama dia sama. Serius. Sampai aku dieliminasi tuh aku kok nggak pernah dipanggil Mbak Romi ya? Kenapa ya? Gitu.
Emang tapi Iya, nggak tahu kenapa. selain Tasya, siapa yang suka dipanggil Mbak Romi? Saya dipanggil, Kenapa? Oh, Oh. iya dipanggil. Iya. sering dipanggil Mas Ari karena ya itu per minggunya tuh kayaknya ada aja gitu. Misalnya bermasalah dengan Haikal berantem, terus besoknya itu ada gosip gede banget di luar sana. Akhirnya aku denger terus aku drop saat itu Mbak Romi ngajak ngobrol segala macam gitu. Oh, oke. Eda lanjut. Ya, Eda. Iya. Eda, Kamu kan lanjut. sempat Ya. kalau tadi kita nanya nih ada beberapa akademia yang mereka mana yang posisi paling nyaman ketika tampil nyanyi. Nah, kamu sendiri tuh pas lagi kapan sih yang kamu tiba-tiba dapat lagu yang kamu suka dan kamu merasa bahwa saat tampil itu kamu happy banget gitu? Paling happy ya. Paling happy itu aku bawain lagu Logika ya kayaknya. Ya, Iya, logika. Logika. Aku Logika senang. Tapi kostumnya waktu itu agak-agak ya. Mas Ari tahu deh itu. Kostumnya seksi ya Eda ya. Iya. For the first time aku pakai baju kemben itu seumur-umur nggak pernah pakai baju kemben. Teman-teman Iya, tahu bener. si Eda tuh sampai ngomong begini, Mas, aku tuh aku ngomong mulutnya langsung tapir gitu kan. Terus bilang udah nggak apa-apa coba aja gerakannya ini gitu. Begitu keluar dari Afi bajunya kemben semua ya. Kalau nggak kebuka nggak seru ya, nggak kurang puas gitu waktu itu. Zaman muda ya Eda. Ada yang kurang gitu rasanya. Iya ya pada saat zaman muda. Iya. Apa Eda tuh nyanyi Iya. lagunya loh. Katanya Apa? tuh nyanyiin lagunya Mas Kenapa? Eda, lagu yang paling Negeri di Awan. yang paling kamu ini suka pas konser tuh. Negeri di Awan. Pas konser disuruh nyanyi nih. Iya. dong. Aku lagi di rumah mertua, nggak Oh. enak nih nyanyi. Oh lagi doang bertuah. Ember. Mertuanya diajak duet sekalian Eda. Ayo Mama Waduh. sini. Ini ada pertanyaan dari Sapira Subraja. Sapira Subraja, dia nanya, hai kakak-kakak Afi, mau tanya dong buat kalian guru mana yang paling galak, paling deket atau friendly dan paling bisa diajak galau bersama, hahaha. Siapa lagi kalau bukan Mas Ari? Mas Ari dong. Paling galak tapi paling enak diajak Mas Ari lah. Udah deh. Kok Udahlah. bisa ya Mas? Enggak, Mas Adi tuh paling galak, tapi kayak di asrama tuh paling galak, tapi nggak tahu kenapa kok Paling nyantol. kepengennya malah cerita sama ke Mas Iya. Adi ya kalau ada apa-apa ya, bingung juga tuh. Galak kangenin tapi ya. Bingung juga tuh. Mas Ari juga Iya, kan? Iya. pelajarannya Mas Ari kan paling banyak kita dapat satu. Ketemunya juga paling sering. Nah, terus Iya. pas break misalnya pas Iya, break iya, kita mungkin. makan siang di atas, kita bisa ngobrol sama Mas Ari tentang Iya. segala hal. Walaupun nanti kalau misalnya kita pas Betul, belajar betul sih. disiplin lagi udah mulai. Tapi begitu off cam nggak ada kamera, nah kita pasti ngobrol apa aja. Nah itu yang membuat aku tuh 4 besar, ketiga Iya. besar udah mulai kayaknya kehilangan sosoknya Mas Ari saat itu gitu karena udah bentar lagi kan udah selesai gitu kan di asrama. Itu yang membuat kita tuh nggak akan sampai sekarang bahkan terdekat sih di antara guru-guru yang lain. Iya ya. Aduh, Iya, alhamdulillah. sampai sekarang. Tapi Pasya Dan Mas termasuk Ari yang lain ya, Pasya waktu di asrama. Masnya enggak deh kayaknya. Mm-mm. Kenapa? Jarang dimarahin? Iya. Oh nggak pernah. Sama siapa? Sama Mas Ari kamu jarang. Sama siapa? Oh, Mas Ari. Ah, Ya pernah mana ada yang lolos dari Mas Ari. Semua. Tapi kamu bagus kok Tapi koreonya. aku- Eda ini Oh, ngikutin. keren, keren. Bisa ngikutin gitu. iya. Iya. Eda, Nana. Tapi tetap aja, tetep lah pernah. Sama Kak Ubit, aku pernah dimarahin, aku durhaka banget deh sama Kak Ubit. Pasti kalian tahu deh cerita itu. Tapi kalau Bunda itu Gak, jadi cerita gini Mas Ari. Eda Ya cerita itu gini, yang aku ngerasa sampai sekarang berdosa banget sih. Tapi sebenarnya aku nggak bermaksud gitu untuk ngomong kayak gitu. Jadi waktu itu kita biasalah Mas Ari kan suka teriak-teriak gitu, pecicilan. Kak Ubi tuh negur, kalian itu kalau kenapa sih
jaga suara gitu, tenang, anteng, jangan teriak-teriak gitu, istirahat kata Kak Obit kan. Terus Takutnya strain. terus kata Kak Obit gini, iya takutnya strain kan, namanya lagi konser. Terus kata Kak Obit gini, saya aja nih kalau misalnya dikasih waktu untuk dikasih waktu istirahat tidur, terus aku nyaut tidur selamanya. Maksudku itu, Mbak Sari, tidur lama, bukan tidur selamanya. Sumpah kau durhaka. Terus Eda. gitu-gitu. Berdosa kan, berarti kan doain beliau gitu. Terus Kak Ubitnya ngomong apa? Enggak. Hah? Kak Ubitnya ngomong apa-apa. Ya dia cuman gini, apa kalau saya aja kalau dikasih bisa istirahat tidur, terus aku tidur selamanya gitu. Terus kan gitu. Bukan kau tidur lama, bukan tidur selamanya, tidur lama. Tapi lagi ya Allah, itu durhaka banget sih. Padahal maksudnya bukan begitu. Ya bukan itu. Ya Allah. Gitu. Tapi sabar banget Iya, ya. terus kau kayaknya marah deh. Sabar, Pol. Menghadapi kita. Iya, Tapi emang kalau aku iya sabar. paling sering banget tuh kalau ngomong tuh kayak udah nggak kontrol tenggorokan. Kalau cerita udah ngomong tuh sampai nggak dijaga. Emang Dia paling sering ini, paling sering serak ya, Eda, strain ya. Ya. Ya gini namanya umur 19 20 tahun gitu ya. Terus ketemu teman-teman yang sama pecicilan kayak rindu gitu kan. Terus apa namanya? Ya udah gitu klop aja ketemu sama Adit tuh ya Allah, Aditmu itu nih ya, itu ya temenku. Jambak-jambakan kasar banget nih pokoknya Adit. Jadi tuh teriak-teriak kayak gitu, kayak ketemu teman-teman main gitu loh, seru banget. Iya, iya. Secara sama siapa lagi Mas Hari mainnya kalau nggak sama teman-teman ini juga gitu kan. 19 tahun kan masih pecicilan, Tapi ya maksudnya kan? gini, di asrama Sekarang kalian juga pernah nggak masih. sih misalnya kayak Pasha nih sebelah sama si A atau Tia sebelah sama si B gitu. Aku tuh nggak pernah dengar ceritanya di situ. Kalau kamu kan biasanya justru kayak Tia sama Haikal berantem gitu kan. Kebanyakan yang sama cowoknya gitu kan. Kalau kalian sama cewek-cewek ini emang rukun-rukun aja atau tiba-tiba misalnya Cindy terlalu ngatur atau misalnya siapa gitu, itu ada nggak sih yang sempat kalian pada saat itu yang apaan sih nih orang gitu? Aku ingat ada Cindy negur Rindu. Oh, Ya? Ya biasalah ya. Rindu kan pecicilan ya. Jadi ditegur lah itu sama Mami Oh Cindy. iya, aku lupa Eda pernah ya. Iya kan, waktu itu yang gara-garanya waktu itu di kelas vokal ya itu ya, lupa ya. Kelas vokal, terus si Rindu itu apa naikin kaki kalau nggak salah ya, naik kaki di situ ada Kak Ubit di bawah apa ya, kalau nggak salah gitu ya. Terus nggak lama setelah itu Rindu ditegur sama Cindy. Rindu gini ya, udah langsung ditegur dengan gaya ya kayak gitulah ditegur, maksudnya supaya lebih sopan gitu, ada guru itu jangan seperti itu, kalau nggak salah gitu ya dulu ya Cindy Iya, ya. Rindu ngejawab, hahaha, dia ketawa. Iya. Gara-gara angkat kaki, Iya, kalau nggak angkat-angkat salah, kaki. kuak. Iya, emang Rindu kalau Iya, kata-kata menurut aku emang dia tuh yang paling bandel di kelas aku aja, sambil ngunyah makan terus dia masih buang badan, disuruh Nia kata dia gitu. iya bener. Terus Udah kalau Mbak Romi kalau yang loh. lain misalnya Nia, pernah nggak sih sebel sama teman-teman akademia cewek misalnya? Aku ya, Kalau aku oh iya aku Nia monggo. enggak sih Mas, enggak pernah ada bermasalah sama siapa-siapa. Enggak ya, Sama Rindu, Eda, enggak sih. santai. Enggak, cuman aku dulu pernah Mas ditegur. Aku pernah ditegur sama teman-teman semua. Tapi waktu itu ya, tapi kalau dipikir-pikir bener juga ya. Tapi ini setelah ini sih Mas, setelah asrama, zaman kita masih kayak konser-konser, kota ke kota. Nah itu zamannya aku sama Adit kayak bucin-bucinnya gitu loh Mas. Kita tuh Oke. kemana-mana berdua aja gitu. Iya. Kayak habis konser. Oh iya pas konser ya. Kan, ternyata setelah itu baru menyadari, oh iya teman-teman ini tujuannya baik ya, mereka ini care gitu, sayang.
kalian itu jangan berdua terus dong gitu. Jadi kita tuh kayak dunia milik berdua, Mas. Ah, Ya ampun, kita tuh pernah ada di masa itu loh gitu. Nia, Jadi sekarang waktu kalau itu kamu udah anak-anak putus belum? Waktu itu kamu udah putus belum, belum? belum kayaknya. Lah iya itu Belum. dia makanya yang bikin mengganggu kita tuh kayak ih kok ini orang selingkuh ya gitu. oh Kita belum kalah jadi, gitu. tapi udah berduaan terus. Iya Berduaan kan terus. TTM-an gitu. Habis konser kita makan berdua. Terus pokoknya ini ngobrol curhat berdua kayak nggak meduliin teman-teman gitu. Dari situ dari pas itu saya ini ya mereka pada ngomong jangan gitu dong Adit nih ya kita ini berdua belas gitu. Tapi zaman lagi bucin-bucinnya ya nggak direken gitu. Direken Terus dong, Mondo, jelas Nondo nggak orang-orang nggak nggak ngerti direken. dipeduliin Oh gitu. iya, iya. Tapi setelah akhirnya Langsung mikir-mikir, oh iya ya, kita kok egois ya, nggak boleh kayak gitu. Kita kan mesti kompak, gitu, berdua belas, kompak. Ya, pernah ngalami kayak gitu. Jadi aku, inilah Mas, banyak kayak belajar juga dari teman-teman ini. Ingat gak tapi Tia, yang justru karena mereka dikumpulin? sayang Hah? sama kalian, makanya Iya, Iya, jalan benar. bareng yuk gitu. Saking care-nya gitu. Ih, Mbak Romi Tadi bilang ada mau apa? dari di asrama sudah bucin kan Nia kata Mbak Romi, Mas Ari, ada Mbak Romi. Oh, ada Bunda Romi. Iya. Tuh. Iya. Yang bucin Adit kayaknya, aku enggak. Ada Mbak Romi ya? Iya. Aku apa Ada. Bunda Romi ya? Iya, aku aja yang keluar Jadi, duluan. Nanti nggak keempat apa-apa. Ya, gabung-gabung aku lagi aja, ya, Mas Ari. aku aja nggak apa-apa Tia, kamu aja, aku juga masih di sini kan, Oh, jadi ya udah. masih kayak belum lepas Boleh, lah, ya kan? Ya, Jadi nanti kapan-kapan lagi Jadi ya. menantu yang baik ya Bu. Ih, kan gue harus jaim Iya. sedikit-sedikit ya. Jangan petakilan ya. Udah Mas Ari, Thank you, Mas dadah Tia, dadah Tia, pom. Diundang Oke, Mbak Mbak. Romi. Romi. Mbak Romi. Romi mana ya? Bunda Romi. Hilang. Hilang Ada dia kok. langsung. Aduh, ngilang. Bunda. Tadi banyak loh pertanyaan dan masih stay loh ini teman-teman 300 Iya. lebih. Thank you. Semua pada nanya Jovita di mana. Ya. Memang Nah, kita kehilangan kontak kan ya. Memang Ya. cuma memang aku sempat ngecek di Facebook, sempat ngeliat ada foto Jovita di Facebook orang tuh tahun 2015. Dia kayaknya kalau nggak tinggalnya masih di Jawa Tengah antara Magelang, Jogja atau Solo gitu, di Ya. antara situ gitu. Aku ngeliat fotonya sih dia dalam keadaan sehat, tapi memang udah nggak aktif di dunia hiburan gitu. Ya. Mudah-mudahan sehat terus Jovita dimanapun Jovita berada. Soalnya kita beneran lost contact. Kita tuh sudah berusaha untuk menghubungi tapi tidak berhasil juga teman-teman. Iya, Yang iya. nanyain Dia nggak Jovita, kita semuanya doain deh dia baik-baik aja, sehat. iya. Someday Benar. Nggak main sosial media kayaknya Mas, nggak main Iya, sosmed. iya. Terus udah nggak di dunia entertain. Pokoknya udah inilah putus hubungan ya. Nggak tahu kenapa. Iya. Bener. Ya itu dia, banyak orang yang selalu bertanya setiap kita ngumpul gitu pasti pada nanya. Iya. Ini aku lagi coba ngundang yang lain deh. Yes. Nggak tahu nih Rindu mau Banyak masuk malam apa ini. enggak. Iya. Kita tadi udah dapat 3 apa 4 penanya kok. Kita masih ada hadiah lagi yang lain. Yeay, nanti langsung DM ke Mas Ari ya. Ya Mas ya, yang Nanti Mas aku- tunjuk tadi. Apa aja. Iya, yang aku tunjuk nanti aku tag di Instagram Story, nanti minta alamatnya, nanti kita kirim. Tapi yang di Indonesia ya, kalau yang di luar negeri aku nggak bisa ngirim. Tapi dari dulu banyak yang nanyain, Du, pakai hijab dulu, Du. Jangan pakai daster yuk, cus. Masuk, Du. Banyak yang tanya, tapi Mas. Mas Ari ini dari dulu sampai sekarang punya good memory loh ya. Padahal udah menemui ribuan artis papan atas, mentornya, coachnya. Iya, coachnya Ari. Bagian kecil aja ya, Du, ya. Kita Iya. itu, Du. Kok setiap Enggak detailnya lah. itu Mas Ari bisa, ini sih Mas, itu gimana tipsnya? Bisa, ya itu tadi tough love gitu. Jadi tetap disiplinnya dapat, tapi tetap pakai cinta gitu. Gimana sih Mas? Kok sampai bisa tahu? Gantian tak tanyain. Nggak, Ya, kalau jadi kalau host. gitu sebenarnya aku nerapinnya kemanapun setiap yang aku kerjain. Maksudnya gini, aku selalu bilang bahwa talenta yang aku dapatkan dari Tuhan ya, dikasih gratis, tistek gitu. Nah,
ada momen dimana ketika aku memanfaatkan itu jadi penari atau jadi koreografer, tapi ada momen aku harus sharing, berbagi dengan pengalaman yang aku dapat ke orang-orang yang harus aku ajarin istilahnya. Kayak ada pemilihan wajah femina, gadis sampul, AFI, apapun itu. Nah, di saat itu tuh aku waktu ngajar nggak cuma ngasih teori gitu, tapi ada satu hal yang istilahnya kayak ngelihat kalian nih, kita kan bareng, kalau yang lain kan mungkin cuma seminggu, 5 hari pertemuan, sama kalian kan bisa hampir 3 bulan gitu. Iya. Nah itu tuh bukan cuma ngajar, tapi ada kayak semacam ikatan emosi yang apalagi aku ngelihat misalnya gini, Nia di panggung nggak ngerti ke kiri panggung, ke kanan panggung, mesti ke tengah, inisiatif apa itu nggak tahu. Terus kayak misalnya beberapa temen yang bawa nyanyi itu yang nonton di teater Tanah Airku itu cuma misalnya 1.000, tapi yang nonton di TV itu kan jutaan. Nah kalian sama sekali kalau nyanyi nggak pernah lihat kamera, nah otomatis aku juga harus ngajarin. Jadi dari situ tuh aku belajar sama kalian juga bagaimana ngelihat nih ini anak kurangnya di mana, Nia kurangnya di mana, powernya dia nggak ada power. Terus di sini Tia harus koreografinya dia harus bisa benar-benar fokus sehingga bisa menghafal seperti yang lainnya. Nah dari situ tuh aku punya kayak sense of kekeluargaan. Jadi ngajar kalian tuh ya karena pakai cinta ya. Jadi akhirnya ada kedekatan sehingga aku ingat momen-momen yang aku ajarin gitu. Dan tentunya juga sama kalian kan cuma sekali 2 kali. Jadi berhari-hari ketemu ya otomatis gitu. Walaupun sebenarnya gini, aku datang juga kadang-kadang mikir, hari ini gue ngajarin apa ya? Kalau gue nambah koreografi nanti yang si ini nggak bisa ngejar karena ketinggalan. Tapi yang ini udah pinter kayak Miki tuh udah gampang banget dapet sampai akhirnya dia harus nunggu kan yang lainnya gitu loh. Kita masuk gitu, makanya nih aku coba ngundang Bunda Romi ya, mudah-mudahan Bunda Romi mau. Bismillah ya Bunda. Kita tanya ya. Celep Dok. Ya, lu sama Mas Ari aja jelep kok. Ini banget. Kok dulu itu nggak manfaatin gitu setiap momennya. Iya ya, pada saat itu mungkin kalian masih nganggapnya kayak ada bermain, masih ada yang istilahnya masih seru-seruan, masuk TV, di panggung atau apa. Jadi fokusnya bukan soal belajar, tapi lebih bagaimana kalian merasa mungkin dikenal, dilihat oleh orang, lebih kepada kayak gitunya gitu. Itu tapi yang ingat kalian, Bunda, jadi ingat Bunda Romi Mas Ari. Jadi aku sempat dipanggil kemarin, aku lihat Diary Afi lagi. Aku kangen banget soalnya. Iya. Terus beliau bilang bahwa kenapa kesannya Tia itu waktu itu menjauh dari teman-temannya gitu. Mungkin dia juga tahu gitu. Jadi saya itu waktu di asrama, satu orangnya emang minderan Mas Ari. Yang kedua, saya pengen manfaatin momen di mana seharian itu kan kita full banget kegiatan segala macem. Nah itu di saat teman-teman tuh masih pada ayo dong ini masih lanjut lagi, mereka kan nggak punya capek ya. Kalau saya kan terbiasa dengan karena tenggorokan sensitif, jadi akhirnya aku memutuskan untuk aku tidur aja deh gitu. Nah kadang-kadang kesannya kok Tia menjauh sendiri gitu. Nah itu aku ingat banget kemarin gara-gara nonton Diary Afi lagi gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu Mas Ari, waktu itu memang beneran yang aku manfaatin momen untuk istirahat mumpung masih ada, karena besok pagi harus kegiatan lagi gitu. Tapi Bunda Romi itu tuh dapatnya dari mana ya, maksudnya informasi itu ya? Nah itu yang aku pengen tanya, kalau Bunda Romi masuk ini nanti aku mau tanya. Dia bilang nggak bisa karena dia bilang dia di mobil, dia bilang gitu. Ya. Gelap gitu, jadi mobil ya. Iya, maksudnya kayak Bunda Romi itu dia bisa tahu kalian tiba-tiba kenapa terus atau dipanggil kayak gitu kan gitu. Apa mungkin dia lihat dari diary atau apa, tapi kan diary nggak semuanya terlihat dan diedit kan. Diedit. Gitu kan. Ya Ndok, beneran ya Ndok, waktu itu kan terkesan aku tuh orangnya menjauh dari teman-teman yang lain. Di sisi lain emang aku kurang pede gitu, kalau nyampur tuh aku ngomong apa. Di sisi lain ya aku memanfaatkan momen untuk istirahat gitu loh Ndok. Nah itu tuh kemarin ternyata aku dipanggil Bunda Romi karena aku nonton Diary Afi lagi kan.
Jadi kesannya itu aku menjauh dari teman-teman. Padahal enggak ya, Nduk ya. Enggak, Tia udah punya strategi sih. Waktu itu dia tuh udah berstrategi. Aku harus jaga kondisi, harus profesional, ya bagus lah Ya Tia. karena Gitu. sensitif Makanya Rek, kamu tenggorokanku. you Iya, deserve benar. gitu lah. Kamu makanya cocok ada di posisi 1 itu. Iya, arek iki Makanya rek, kayak You oke. Pasya, kalau deserve Pasya it. kan heboh, Pasya. Kalau Tia Ya, kayak kadang-kadang jaga suara. Ini ada kayak Eda, pertanyaan dari aku, Rindu itu masih kayak inilah anak-anak banget ya Mas ya. iya masih main ya, bukan kompetisi ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Andaru Eisel 04. Kak Ari mau tanya, penilaian selama karantina sama polling SMS sama nggak Kak? Penilaian karantina tuh maksudnya apa ya? Tapi yang aku tahu sih sebenarnya kita nih semua nggak pernah lihat langsung polling SMS. Yang tahu itu hanya Indosiar. Jadi apa namanya, kan suka ada yang nanya itu sebenarnya rekayasa apa enggak sih, kan gitu Iya. ya gitu. Yes, ya. Nah, kalau dari aku juga nggak pernah bisa melihat ke polling SMS karena dia tuh tempatnya ada di mobil, kalau nggak salah di mobil Indosiar pada saat itu. Tapi kalau secara logika aja sih aku ngelihatnya kalau rekayasa mereka pasti nggak akan mengeluarin yang SMS-nya tinggi. Karena di situ kan istilahnya sumber voting. Jadi mereka pasti akan menahan orang yang SMS-nya tinggi. Tapi kalau misalnya yang dikeluarin karena misalnya dibilang dia bandel, dia nggak kooperatif atau apa, aku nggak pernah lihat itu gitu. Karena di AVI 1, 2, AVI 3 dan 2005 itu semuanya itu termasuk istilahnya maksudnya ngikutin, bukan yang bikin sesuatu yang bandel atau nggak disiplin kayak gitu. Jadi menurut aku sih kayaknya polling SMS yang diberikan oleh Indosiar itu objektif gitu. Ya. Oh. Hmm. Jadi pure Jadi- memang berdasarkan polling SMS ya Mas ya. Iya. Nah, kalian menjadi juara kan juga sebenarnya bukan karena juri, bukan karena komentator, Iya. tapi karena semua masyarakat Indonesia yang menonton dan memilih kalian. Nah, justru itu kalau menurut aku tanggung jawabnya lebih besar. Bagaimana mempertanggungjawabkan kalian sebagai seorang pemenang atau sebagai seorang akademia yang terus terpilih ke babak berikutnya karena berdasarkan kepercayaan dari para polling SMS itu, para masyarakat yang menonton dan mensupport kalian. Makanya aku kadang-kadang kalau ngajar suka agak keras dalam arti kata, ayo tunjukin tanggung jawab kalian. Begitu tampil di panggung harus berprestasi yang terbaik. Karena apa? Mereka kan SMS itu pakai duit gitu kan. Iya. Dan bukan yang SMS gratis gitu. Nah, itu tuh yang buat mereka juga mungkin harus menyisihkan uang jajannya, terutama yang masih sekolah ya, tapi mereka rela untuk mensupport kalian. Yang mungkin kalian tidak bisa melihat itu secara langsung, karena kalian nggak pernah tahu gitu loh. Tapi ya justru disitulah apresiasi kalian adalah ketika kalian tampil di panggung, dan juga aku selalu bilang menegur siapapun, harus tetap rendah hati, karena kalian bisa ada di posisi itu karena dukungan Support dari para masyarakat yang nonton gitu, bukan para juri. Nah, itu yang aku perlu ngajarin rendah hati, down to earth, itu kayak gitu-gitu. Iya. Selalu diingetin sama Mas Hari, ini kamu ada di posisi sini tuh karena dukungan. Semakin ini Tia, semakin dulu 5 besar. Nah, itu aku mulai agak-agak merasa beban. Wah, mulai agak serius tuh aku di situ, Mas. Baru deh keluar ininya Nia gitu. Nia itu kan sebenarnya aku dari dulu sebenarnya punya ambisi itu ada gitulah, kompetitif anaknya sebenarnya. Gitu. Jadi pas 5 besar itu pas udah mulai ngecil, oh iya ya ini udah nggak boleh main-main nih. Itu aku udah mulai serius belajar. Tia, ingat gak aku di ruangan yang atas itu, yang ruangan kecil yang kaca-kaca tok itu aku latihan loh. Baru kali itu Nia bisa latihan sampai malam, latihan koreo, ya latihan nyanyi gitu, terus kita suruh bikin lagu ya gitu. Dari situ lama berprosesnya. Mas Ari juga selalu nge-reminder, kamu harus ngasih yang terbaik. Udah didukung loh sampai sejauh ini, yang nonton sampai bela-belain dateng, gencet-gencetan kayak gitu yang datang ke TMI. Aku mau tanya sama kamu, Dok, di 4 besar itu ini enggak, kamu sebenarnya punya feeling enggak, atau kamu ya udah lanjut aja, atau kamu punya feeling enggak? Ini kayaknya misalnya kayak gitu. Ada nggak feeling kayak gitu segala macam itu, Dok?
4 besar. 4 Mas Arya aku boleh besar. tanya nih ya? Belum 4 pernah. besar terus sebenarnya aku feeling bisa masuk 3 loh kalau aku lebih serius gitu ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Karena kekuatanku itu memang aku nggak punya teknik yang bagus kayak kalian bertiga, tapi aku punya karakter, timbre suara, attitude. Aduh gaya banget kamu. Iya. Ya Dan maksudnya aku masing-masing punya penggemar. Kayak Iya. misalnya Iya. aku juga nggak nyangka seorang Haikal yang sebenarnya sering kali dia di 3 terbawah kan. Benar. Kayak Haikal tuh kan dipoles ya Mas, bisa jadi kayak dari batu kerikil gitu bisa jadi diamond, itu kan karena Ada proses progres. polesan. Progres ya. Progres Iya. ya. Dipoles seperti itu gitu, ada progresnya. Benar-benar Mas. Kayak tadi aja Haikal ngakak ngobrol kayak gini, aku tuh senyum-senyum sendiri. Haikal tuh dulu nggak kayak gini loh, anaknya minderan, malu. Sekarang Iya. dia udah over pede sih, bagus gitu loh. Overpaid. Iya, maksudnya Over dari pede. pendidikan juga dia udah S2 loh. Maksudnya buat aku selalu Iya. bahwa Haikal Iya. akademiknya juga Iya. bagus gitu. Bahwa mereka dia juga punya satu kemampuan. Aku ingat banget kok suka bilang sama kalian harus bilang terima kasih sama yang ngurusin mic kalian pada saat di panggung. Semua, iya. Ya, terus aku ingetin kamu harus tahu yang nyetirin bis kalian ke TTA tuh siapa namanya. Terus begitu udah selesai bilang terima kasih, sebut namanya. Karena aku ngajarin bahwa orang yang misalnya mungkin merasa bahwa itu kewajiban dia hanya mengantarkan, tapi ketika kalian menyebut namanya, ada satu apresiasi yang buat mereka sangat dihargai lah istilahnya dengan kalian menyebut namanya itu. Dan aku selalu ingetin itu gitu ke kalian gitu pada saat itu. Menarik sih ya. Ini udah 9:30 loh, ntar lagi. Iya. Gak berasa ya. Hari ada mau diundang lagi nggak ini teman-teman atau Siapa? Mbak Romi nggak ya? Mbak Mbak Romi lagi di jalan ya. Dia gelap, jadi dia nggak bisa nggak bisa ini. Ini ada Lasmi nih dari Jepang, kita coba ya mudah-mudahan ya. Oma. Undang Mas Adi yuk. Kapan-kapan Mas Adi Nugroho Mas, banyak yang request. Iya boleh. Over PD. Ya Pak Haya. Iya, aku kaget tuh lihat Haya sekarang, wih luar biasa. Dulu yang sukanya kayak nepis gitu. Nepis kayak aku kayaknya pulang gitu kan. Sekarang kayak gitu tingkah lakunya dia. Konnichiwa. Konbanwa Mas Ari. Konnichiwa. Perwakilan dari AVI 1 teman kita. Apa kabar di Tokyo, jam berapa sekarang? Jam 11. Jam 11 malam. 11.30. Oke. Kamu apa kabar Lasmi, Oma? Baik Mas, alhamdulillah baik, sehat. Ya Allah. Aktif ya dulu. Nah, Lasmi ini AVI 1 ya waktu itu ya, dan istilahnya sempat juga kita belajar bareng ya, Oma. Waktu itu kenapa ada penjulukan Oma ya? Karena apa? Karena lemot apa sih? Aku lupa deh. Aku manggilnya Oma waktu itu. Mas, itu nanti tanyanya langsung sama teman-teman ya, sama teman-teman sahabat, gak enak kan? Oma tetap cerita dong. cantik. Oh ya cantik Mas, banget. aku iri banget, Mas. Mas, Kenapa? aku iri banget. Iri. Aku iri. Jadi kenapa? Sedih Oma Mas. Iya, maksudnya nggak bisa banyak kesempatan diajarin sama Mas Ari gitu. Ya. Jadi nggak tahu kayak gimana, makanya kalau pas ada live kayak begini tuh senang banget gitu, bisa banyak ilmu dari kalian semua, dari Mbak Tia, dari Miki tadi, dari Haikal, dari Nia juga, ya pasti dari Mas Ari ya gitu. Iya. Om Tony, arigato, makasih. Sama-sama. Oma. Iya, kangen. Tapi Oma perlu diingat ya, tidak akan pernah ada AVI 2 kalau nggak ada AVI 1. Oma itu termasuk perjalanan, bener nggak Mas Ari? Perjalanannya kita itu kalau nggak ada Oma pun juga kita nggak ada. Jadi kita sama-sama saling belajar juga, Oma. Iya. Benar. Iya, Mbak. Ya,
Jadi memang sebenarnya ya buat teman-teman akademia itu mungkin pada saat itu apalagi Oma yang pertama kan nggak pernah tahu sistem Ya. AFI itu kayak gimana, Ya, terus oh ya. tiba-tiba masuk karantina, belajar apa, terus yang akhirnya kita bingung, oh pikir ini cuma singing contest aja biasa Ya. gitu kan. Tapi ternyata di situ ada satu pelajaran, ada satu mental yang di proses hidup yang dijalankan. Nah, pada saat itu Oma yang termasuk orang yang sangat ingin belajar, tapi ternyata kesempatannya tidak sepanjang seperti Yes. teman-teman yang lain. Nah, itu begitu kamu udah istilahnya apa ya, bukan kita bilang keluar, tuh udah nggak ada di situ lagi, ketika ngeliat diary itu kayaknya ada rasa rindu, ada rasa kepengen, aduh, I wish that gue bisa di dalam situ lagi gitu kan ya. Iya Mas, soalnya kan saya itu kan memang pengalaman menariknya menyanyi itu kan memang kurang banyaknya itu kan main teater gitu ya sama nari itu. Jadi memang eh, ya Akademi Fantasi waktu itu memang kebenaran banget nih, nggak apa-apa deh gitu. Walaupun pengalaman menyanyi saya kurang, tapi kan saya suka sama nari, saya suka sama teater gitu. Jadi kesempatan baik gitu. Makanya pengen banget belajar dan nggak tahu kalau memang misalnya harus apa namanya karantina dan masuk TV itu nggak kebayang sama sekali Ya. gitu. Jadi pada saat di eliminasi itu emang bener-bener nangis tuh ya bener-bener nangisin karena nggak tahu apa-apa gitu orangnya itu tuh mau belajar gitu. Makanya Oh, kaget oke. banget. Jadi bukan Jadi hanya untuk ikut. ngebelain, iya jadi ngebelain maaf nggak ngebelain untuk semesternya tuh udah dipending dulu gitu loh 1 semester ganti sama Akademi Fantasi gitu karena kan sama aja sama-sama belajar gitu. Iya. Pikir saya tuh gitu waktu kuliah di IKIP Bandung tuh gitu. Jadi bener-bener niat banget pengen belajar tapi malah duluan pulang makanya pas balik lagi ke kampus bingung gitu loh. Aduh sedihnya bener-bener. Makanya Ih, Oma. Hei, Kita Oma. baru tahu. Oma tuh ternyata sensitif juga ya orangnya. Iya, Tapi jadi halus banget. Oma tuh sama ulang tahunnya sama aku ya, tanggalnya ya, Oma. ya Mas. Jadi dulu pernah aku ada misi budaya ke Jepang waktu itu. Wow. Nah, terus Oma udah di Jepang waktu itu. Malah dia sampai sempat bela-belain datang untuk ketemu aku. Waktu kita ketemu, kita pelukan lama banget sampai nangis ya. Tahu waktu itu anaknya masih 1, waktu itu masih kecil. Terus kita berdua nggak ngomong, saking akhirnya udah ya nangis aja berdua gitu loh ketemu karena udah lama. Padahal sama Oma kita termasuk nggak lama ya ketemunya ya, cuma sebentar ngajar kan ya. Tapi ya kedekatan itu yang begitu terasa gitu. Nah itu kata di Kenia nanya, kenapa aku tuh kalau ngajar bener-bener itu ya karena aku pakai cinta kan, pakai sayang. Jadi ngajar kalian itu juga nggak aku beda-bedain si A, si B, si C, nggak semua sama gitu. Even sama Oma yang keluar pertama kali pun juga aku deket gitu walaupun kita ketemunya nggak lama ya. Tapi teman-teman nih ya kalau pada nanya mana mawar mana ini, gini aku tuh rencananya mau ngobrol hampir tiap minggu dengan teman-teman Afi. Mau ngasih tahu aja bahwa minggu depan kita akan ketemu dengan Afi 3. Insya Allah ada Sute, ada Eki, sama Alvin. Terus nanti tanggal 10 April insya Allah kita akan ketemu ada Afi 1, ada Ferry, Kia, sama Mawar nih. Jadi rencananya nanti 17 April mau ketemu dengan Afi 2005. Ada Ade yang semua pada nanya, Ade apa kabar? Iya, Ade, Bojes, sama Indri akan datang untuk ngobrol di live IG. Jadi teman-teman pantau terus IG aku, nanti aku akan umumin siapa aja yang bakal ngobrol. Nah, abis itu juga nanti ada satu episode, misalnya aku akan ngundang Bunda Romi, nanti ada Bunda Romi, ada perwakilan dari akademia untuk datang ngobrol, nanti kita akan tanya-tanya gitu. Iya, sama-sama. Mbak Nia yang silaturahmi ya Oma ya. Iya. Iya, bener banget. Iya, ada Fibri, Tika Tiwi, nanti aku coba. Pisan. Karena susahnya memang di sini cuma bisa berempat, jadi sangat terbatas gitu. Kenapa aku Iya. undang yang bisa 3 besar kayak gitu-gitu. Ini udah 3 jam, aku udahin dulu nggak apa-apa ya?
Udah Mas Ari, thank you. Kita Ya udah ampun, diundang di 3 sini. jam, nggak berasa. Nggak berasa, Re. Makasih Iya, Mbak bener. Tia. Nah, ini aku nggak ngerti nih matiinnya gimana, tapi mudah-mudahan nanti kesempat kerekam ya. Nia, ajarin dong gimana kalau udah mau off-nya tuh gimana sih? Kan nanti klik tanda silang tuh, Mas. Silang itu Mas Ari. Oh. Silang tuh di mana ya? Kanan. Silang kanan Oh, atas. iya, iya. Kalau jadi kanan. Habis itu ada Nanti save ya? langsung share, Ari. ya share aja, Mas, share. Aku mau ngucapin terima Oh, kasih share. dulu sama Afif Mania yang udah ngikutin Mas Ari. Masih bertahan ini teman-teman 300 lebih orang loh. Wow, 3 iya, jam iya, loh. iya. 3 jam Terima kasih sahabat semua. Oma, Terima makasih kasih. Oma. Mas Ari hatur nuhun. Oh, Mas, sehat-sehat Mbak di Tia hatur sana. nuhun. Sehat. Mbak Nia hatur nuhun, sehat-sehat semua ya. Mas Ari sehat. Terima kasih Sehat-sehat. banyak udah diundang. Nuhun Lasmi, Katia, Hai, Nia, Mas thank you. Ari. Jangan Teman-teman lupa yang udah hadir di-share ya, juga. Mas. Ya, Share ya, IG teman yang gitu. hadir juga terima kasih udah bisa terus ada di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, ketemu dengan Avi 3 ya. Yeah. Oke. Bye.